bagian dari? Kan lu MC-nya, lu yang kenalin lah. Iya. Bagian dari siapa kalian? Starlit dan Virate. Kita keluarga Starlit dan Viratel. Presiden Gigs. Iya. Presiden Gigs. Kita kan sahabat. Sahabat seduit. Aduh. Awal mulanya kan dia. Awal mulanya tinggal lu doang anjing personil asli. Iya. Apa ya kalau tanya awal seorang, kita udah satuin visi sih. Emang di sini kita kalau ditanya mungkin terlalu naif. Asasnya nih band bersenang-senang, Ron. Starlit. Jadi kayak kita ya itu perkenalan dia sama Gigs itu gue belum tahu enggak. Ya, belum dia tahu. gue jorokin ke situ. Kalau gue udah lebih dulu dari 2006 tuh gue udah main sama anak Cruz segala macam, udah kenal sama Dina, sama anak Sweet S, sama Kisut gitu-gitu. Oh di situ kita ngerasa pede nih buat masuk ke industri. Ternyata enggak. Jadi mah dalamnya nggak sehat. Jadi banyak Nggak jujur aja, nggak berharap jujur, ya? nggak jujur. Iya. Satu bikin karya yang nggak jujur. Karena Sempet jadi ngerasa teka. bikin karya nggak jujur. Ya itu semuanya. Coba lagu yang mana dong? Kasih tahu dong. Ya lagu apa ya itu ngerasa. Yang Berhenti berharap menurut gue itu enggak. Maksud gue jadi itu enggak kita banget. Indonesia. Asik lu. 3, 2, 1 perkenalkan diri kalian bahwa kalian adalah bagian dari? Kan lu MC-nya, lu yang kenalin lah. Iya. Bagian dari siapa kalian? Starlit dan Virate. Kita keluarga Starlit dan Viratel. Presiden Gigs. Iya. Presiden Gigs. Kita kan sahabat. Sahabat seduit. Aduh. Ceritain gimana cerita kalian bisa ganti manajer. Kemarin Apa ganti tuh? manajer kan Starlit. Berapa kali ya? Langsung gosip nyari clickbait ya. Kemarin ganti manajer kan? Kenapa? Kemarin ganti manajer kan? Sebenarnya secara positioning iya, karena dia sekarang udah nggak manajer, Naik. investor. Oh lu sekarang bakar duit? Enggak. Investor. Enggak, itu gimana sih? Gimana? Nggak usah sebut orangnya aja. Enggak seru kalau di tengah-tengah tuh, serunya yang di bawah-bawahnya itu. Oh ini bawah-bawahnya. Nah, itu mah udah Datang langsung. Udah, itu udah bisa bias. berjalan sendiri lah. Udah bias. Coba gimana bisa Starlit bertahan sampai sekarang? Aduh. Awal mulanya kan dia. Awal mulanya tinggal lu doang anjing personil asli. Iya. Apa ya kalau tanya awal seorang, kita udah satuin visi sih. Emang di sini kita kalau ditanya mungkin terlalu naif. Asasnya nih band bersenang-senang, Ron. Starlit. Jadi kayak kita udah pernah coba serius buat kita total di musik segala macam, kita cari massive income segala macam. Pernah di fase itu? Pernah, tapi jadinya kita nggak fair gitu loh. Nggak Nggak fair kayak ngerasa kayak mulai dari nggak seimbang secara komposisi dan jadinya kita nggak akur. Jadi selek gara-gara itu. Nggak sampai selek, cuman kelihatan banget gesekannya segala macam dan Nah lu ketemu pemain gimana? Gimana nih? Gimana? oh ini Ketemu di mana nih? Wah, ini nyebrang ini. Ini nyebrang banget. Ini gimana nih? jadi Starlit mulainya dari 2009. 2009 ketemu Kumen tuh gua mulainya dia masuk tuh 2010 saya ingat gua. Jadi Starlit udah jalan 1 tahun pertama baru dia masuk. Langsung manajer. Belum. Jadi awalnya tuh ini band karena tongkrongan gua di dekat-dekat rumah. Gua sama basis gua segala macam satu tongkrongan sama dia juga. Doi ini anak Vespa. Bukan anak band. Oh kan oli semua jalinya. Nggak ada basic band, nggak ada apa segala macam. Tapi dia kalau lagi bongkar Vespa atau bongkar motor, playlistnya tuh dulu tahu zaman-zaman Jakarta Flame, terus zaman-zaman Puro, BB, Sweet and Living, 13, playlistnya kayak gitu. Dia mau Playlist tanya, Gigs-Gigsan. iya, kok lu ngerti emang lu pernah nonton? Nggak pernah. Tapi tahu lagunya. Tapi ada di handphonenya Iya. dia, jadi playlist MP3-nya dia segala macam. Ya udah, akhirnya karena kita satu tongkrongan, singkat kata ada yang pernah anak panggung kita ajak Dari playlist MP3. segala macam gitu. Udah yuk kan ini Gua masih pakai baju skater. Logo S. Celananya Nover. Yo iya enggak. Playlist MP3 dulu. Jadi Dengan Spotify. Bukan. masih ultra 2009 2010 kok itu. Handphone gua masih ada standarnya kan. Wah. Handphonenya masih handphone Cina, burem segala macam. Lu Jadi ajak. kita ajak dulu yang gue inget gue bikin waktu itu Cruz bikin showcase di depan tokonya tuh ya men Sweet S 13 Cemetery Dance Club ya pokoknya gitu-gitu. Ini pertama kali gue ajak masih mabuk boti boy.
Masih mabok obat Masih segala kurus macam. lu ya? Dilempar baju ke mukanya di ngeles si goblok. Bukan ditangkap. Bukan. Padahal pada ngerebut gitu gua. Pokoknya singkat kata ya itu perkenalan dia sama Gigs itu Gue gue belum tahu kan. Ya belum. dia tahu. gue jorokin ke situ. Kalau gue udah lebih dulu dari 2006 tuh gue udah main sama anak Cruz segala macam, udah kenal sama Dina, sama anak Sweet S, sama Gisuk gitu-gitu. Udah singkat kata kayak gitu segala macam. Terus anak-anak gue, ya kita dulu lah zaman skena lah, zaman di Javu segala macam. Tiap anak Bekasi kan pasti bikin kan, terus anak-anak Omigun tuh not segala macam. Nah ini gue anak-anak Ciledug dia sampai bikin juga nih di Javu segala macam, yang main teman-teman segala macam. Wah udah tim-tim mosing band temen aja. Sampai akhirnya dia juga dia lebih parah gara-gara cewek. Datang ke acara dari jam 12 siang buat nyamperin cewek. Ribut. Coba sebutkan nama. Ini nyesel tuh cewek kalau tahu lu sekarang kayak gini. Udah lah, pokoknya begitu bla bla. Bayarin kehidupannya. Enggak. Kehidupan lakinya tuh cewek, udah merit. Jadi nggak tahu udah kayaknya. Nah, bayarin kehidupan lakinya. Abis itu selesai, gue nanya Jati, dia bikin acara, jauh dulu, bikin acara tuh gimana ya gitu. Si gaya langsung pengen bikin acara loh. Karena gue suka musik dan musik-musiknya gitu. Gue nggak pernah tahu yang kayak gitulah gitu. Zaman dulu belum ada capoeira ya. Belum. Nggak ada. Masih stage Stage diving, dive semua moshpit. segala macam. Aman. Akhirnya kumpullah tuh uang buat bikin acara. Lu. Ya. Nah, ini yang lucu nih bikin acara. Bikin Akhirnya acara. lu bikin acara Bikin acara perdana. Lu ajak Jati. Jati sebenarnya nggak terlalu ikut ya. Jauh Gua nih. Gue nggak ada acara. tim. Jadi gini, jadi dia bikin acara di backingin sama anak kampus. Oh, ada investor. Ada investor juga. Ada investor ya. Kita nggak punya duit tapi punya mulut. Lo boleh nggak punya duit, tapi punya mulut. pasti Itu bisa. lucu. Apa detik ini? Nah, semuanya tuh pada buta. Regis itu apa, featuring itu apa, dan duit regis itu buat apa. Yang penting tahunya duitnya pada ngumpul. Nah, yang tahu persis itu satu orang ini, dia latihan siangnya. Gue ditinggal nih. Jadi, nih gue lebih nih biar enak jelasinnya. Jadi Komen tuh ngajak satu orang di tongkrongan gue juga sebagai partnernya dia yang ngerti. Anak band berarti yang Anak ngerti band, Iksan. tapi dia punya kepentingan punya bandnya sendiri. Yang penting Jadi kita di main. saat kita lagi riwang ngurusin acara tuh orang malah latihan. Kan bangsat. Tapi yang penting dia ikut biar bisa main band. Jadi dia lepas sendiri. Dulu saking awamnya dia tuh booking tempat segitu semua sendiri. Sampai even booking vendor sound system. Itu jadi bener-bener sound systemnya disewa, krunya nggak disewa gitu, mobil bak nyewa sendiri. Jadinya nih tim-tim semuanya nih orang-orang yang dikenal jadi ngangkat-ngangkat sound system, anjing kayak orang vendor jadinya. Asli. Saking Tapi- butanya. Tapi zaman dulu nyewa sound Hah? memang nggak sama krunya buat masangin alat ya? Ada dong. Sebenarnya sama krunya dong. Iya, Sebenarnya harusnya sama ada dong. krunya. Tapi karena dia nggak tahu ini kepinteran- dekat rumahnya dia dan kepinteran, ya udah nyewa sound beneran soundnya doang disewa. Berarti karena dia kepinteran ya. Ya. Karena awam nggak tahu apa-apa. Kalau nggak salah nggak maju-maju dong. Ya, jadi- Kan nggak tahu kalau salah. Gua seneng nih kalau nggak salah nggak maju-maju. Dan itu pas Acara jalan. jalan dan Nggak itu nggak sukses. ngaret. Nggak sukses, tapi nggak ngaret. Ya kan awal kan, tapi nggak ngaret. On time. Si temen gue namanya si Jaun nih. Oke. Jaun. Dia pulang, gue kan nggak tahu band nih. Open gate. Peget kan, gue keliling nih, Mas, band ini ya? Bukan. Ternyata gue dibohongin, band ini ya? Harusnya udah main kan, nggak main. Akhirnya sampai gue coret-coret dari panjat. Lu pulang aja lu. Jadi Ternyata karena dia udah nongkrong di situ. karena bandnya main siang, Dia dibilang nggak kan mau masih ngaku. belum ada yang Wah. jam, nggak ada yang mau Dia waktu itu ngaku. masih begitu Gue ya. nggak kenal band sama sekali. Nah pas udah malam orangnya nanya segala macem, gue main jam berapa? Tadi dipanggil nggak ada, coret-coret depan mukanya dia. Oh, band udah bayar, galak dia udah dulu. Udah gitu lah pokoknya akhirnya Tapi Starlit main. 3 kali. Di hari itu. Di event Gue udah itu. kayak home Di band. event itu. Siang, sore, sama pulang dulu baru main habis maghrib main Jadi lagi. kalau nggak ada band, Starlet yang main. Iya, kosong tarik. Udah nggak jelas. Udah Tiara. Belum, itu masih cowok. Masih Uti. Oh, masih cowok. Masih cowok, masih Arif. Anjing, berarti dia manajer pertama lu ya? Enggak. Belum manajer itu. Belum. manajer. Belum. Berarti lu nggak ada manajer saat itu? Saat itu ada, cuman bukan dia. Terus Starlit main 3 kali. Jadi main 3 kali, jadi ada band kosong, Starlet aja deh yang ngisi lah. Lagunya itu lagi, karena band baru kan, bodo amat. Setelah itu yang lo undang inget gak siapa? Itu gestarnya siapa ya? My name is. My name is. Bang Gua Igul. masih ingat, Bang Igul. Itu dong. Nara tuh. Itu doang ya? Iya, Itu. di Japu. Lagi kacau-kacau sama Namis. Sama Silverstone. Oh, masih Gue ingat Cengkareng. Cengkareng ya? Abang-abangan, abang-abangan. Sukses sampai malam.
sampai malam. Dibilang sukses sih nggak terlalu ya, tapi intinya nggak ngaret, aman, jam 11 selesai. Tapi zaman dulu bikin acara nggak butuh sponsor dong. Maksudnya nekat-nekat aja nggak pakai sponsor dong. Karena modalnya dulu nggak gede ya. Dulu kolektifan kali ya, karena kolektifan. Iya. Karena kita masih ketutup sama regi, sama share tiket. Jadi hitungan kalkulasi buat sound sama tempat gitu-gitu udah diperhitungkan Cukup. dari band sebenarnya. Jadi lu nggak fokus nyari sponsor, nggak kayak zaman anak-anak sekarang ya? Nggak. Kayak zaman anak sekarang, Anak sekarang dikit-dikit kalau dibikin acara bagi sponsor dong gitu. Nah, kayak nggak apa ya? Kalau dulu kita jalan aja lah. Kalau sekarang gua nggak tahu deh. Padahal kalau konsep mereka lebih keren lagi. Sebenarnya mindset sih kalau kita kan mikirin gimana cara kita nutupin produksi di depan dulu ya. Entar itu urusan bayar band, bayar vendor, bayar apa. At least kita 75% kita udah ke cover dulu di depan ya. Sisanya baru dari tiketing kan. Gitu. Jadi mau ada tiketing dan sponsor masuk ya udah itu benefit lebih. ini Starlit, vokalis cowok, sehari main 3 kali di gigs yang sama. Udah cewek yang 3 kali ya? Enggak, yang pertama yang 3 kali di gigs yang sama kan masih. Oh iya. Masih cowok. Mas cowok. Terus Starlit pernah main berapa kali dalam sehari? Itu kan 2009. Peak-peaknya Starlit itu 2012 saya ingat gua. Itu kita udah ganti vokalis cewek. Itu sehari bisa 4. Pernah 4? Pernah. Kesampean? Sampai semuanya Nggak kekejar. gagal? Enggak. Ngaret? Enggak. Semuanya. Sampai bisa makan Tight lagi santai. semuanya. Caranya? Plug and play, nggak ada check sound. Karena dulu kita ya bener-bener kayak masih yahi aja. Jadi kayak sound ya bener-bener nggak mikirin monitor, nggak mikirin apa. Dreng bunyi, soundnya enak, udah manggung. Dulu masih kayak gitu. Tahan tuh men, lo nyari duit banget. dulu nggak ke situ, sampai nggak kepikiran. Akhirnya kan lama-lama berkembang kan, ngeliat dari ngeliat videonya kayak gini lama-lama harus kayak gini, Jadi harus kayak gini. Starlit itu band yang dipersiapkannya di panggung, bukan pas latihan, pas apa Nggak ada gitu. pre-pro-nya. Jadi nggak ada pre-pro-nya. Semuanya ya udah learning by doing, semuanya dari panggung. Jadi kalau tanya dokumentasi banyak yang caur, banyak banget. Jadi Starlit ini adalah bahan pelajaran lo dalam hidup di skena musik sampai ke nasional. Bisa Ya. jadi. Mana lo korbanin Starlit? Tapi kalau nggak kayak gitu, gua nggak belajar. Iya. Lo korbanin ya? Harus ada pilot project. Jadi Udah pada gitu project tapi orangnya jelek pada ngomong gini, Sarito itu mah enak sana. Dia nggak, gua kalau bisa nulis buku gua bikin buku lo baca tuh. gua keplak. Iya, enak-enak dari Hong Kong. Apaan? Jauh Starlit deh. sehari bisa 4 kali manggung. Ya kan? Zaman Starlit manajernya Kumen berarti. Manajer terlama udah pasti Kumen. Paling lama. Walaupun sekarang udah jadi investor. Enggak sih, sebenarnya kayak gua tuh terlepas itu komen nanti full time atau enggak, Starlit tuh udah jadi satu udah jadi satu-satuan, satu elemen gitu. Jadi kayak nggak apa-apa deh lo sibuk, silahkan sama sibuk lo. Ya, yang penting kita masih ada di sini, kita nggak ada yang declare kita keluar gitu. Udah kayak udah keluarga banget. Jadi kayak apa nih lini-lini yang dia kira-kira lagi sibuk segala macam. Ya udah kita cari backup ya. Cuman secara sosok kita nggak bisa gantiin. Berarti lo paling deket Kumen sekarang? Iya, dari dulu. Dari 2009. Dan gua nggak pernah selek. Pukul-pukulan? Nggak pernah. Marah-marahan? Nggak pernah. Rebutan cewek? Nggak pernah. Beda circle. Beda circle. Kita tahu poin kita masing-masing. Sampai detik ini nggak pernah ada jati selek sama komen, nggak ada. Dari 2009 sampai sekarang, momen tersedih Starlit menurut lo berdua? Banyak sih men ya. Satu apa nih? Udah pasti banyak lah. Kalau satu apa ya? Bullshit banget gak banyak dari 2009. Dari dia dulu deh sudut pandangannya. Oh, satu. Kita mau launching baju di Ciledug. Ingat lu? Si ceweknya ngambek nggak mau manggung. Hari itu kita keroyokin ke rumahnya. Iya, Siapa Uti? Masih zaman nanti. Jadi Nggak kita mau mohon-mohon. Nggak mau manggung kenapa? Cowok. jauh gara itu. Oh gara-gara cowoknya. Terus? Kita rame-rame ke rumahnya. Akhirnya keluar juga dia. Oh lo bujuk. Jadi orang itu udah launching baju. Bukan launching lagu ya, baju. Baju. Ya itulah. Ya kalau nggak jadi gimana? Bajunya udah jadi. Terus acaranya udah ada, ready. Band yang Cilegon pada datang semua. Kalau kita yang nggak main gimana? Starlit yang nggak main. Akhirnya dia rujuk-rujuk mau. Akhirnya. Sedihnya banyak sih. Lu kalau ngomongin kita nge-capture sedih atau apa, gue lebih ke jernihnya sih Ron. Lu kalau ngeliat YouTube-nya Starlit, gue mengarsipkan itu dari Starlit awal mulai sampai detik ini. Jadi kayak lo bisa ngeliat perjalanannya Starlit dimulai kita nyewa angkot buat ke
apa Senen. stasiun Senen naik kereta ekonomi Ada benar-benar dokumentasinya. Ada. sampai Manggung kita pakai angkot. panggung ada gitu kita nyewa nenteng-nenteng head ampli nggak pakai hardcase benar-benar semuanya ada sampai kita naik pesawat tuh ada jadi benar-benar journey tahun ke tahun tuh ada di Anjing, YouTube jurnalnya Starlit panjang ya. Wah, cuman nggak konsisten aja uploadnya nggak kayak lu Anjing. tapi itu benar-benar kita nggak capture Era itu soalnya Ah. jarang banget kan, nggak kayak sekarang. dan masih aib itu. Kenapa aib? ini kita Lu- masih pada kurus segala macam Nonton aja di Senen Starlit. Ya, nanti Ntar kita kasih Ntar gua slideshow kasih. Iya, selanjutnya. makanya deh soalnya kayak kemarin gua ke hack gua se-effort itu buat ngebalikin Oh pernah ke hack YouTube? pernah ke hack kena phishing YouTube-nya Tapi balik. iya sama 2 bulanan lebih ya itu gua usahain sampai balik benar-benar balik Jadi Starlit bagi lu pada udah pasti keluarga. iya Artinya Starlit secara nama secara nama. jadi yang bikin tuh almarhum basis gua Oh, udah deh. tadinya Starlight kan cuman itu zaman si Muse ngeluarin lagu itu segala macam cuman si basis gue ini pengen penyebutan yang agak beda aja secara makna tetap sama kan di Sinari Cahaya Bintang pokoknya kayak gitulah cuman dia pengen gimana caranya ini gue punya angle berbeda secara nyebut nah makanya dipersimpel jadi Starlit gue juga gak ngerti ya dia terlalu punk buat filosofi sih almarhum Filosof basis gue banget, almarhum. banget Momen yang benar-benar paling berharga antara lu sama almarhum Sidok masing-masing. Gua Sakit pribadi ya? ya. Iya Gua- sakit. Gua tuh termasuk orang yang benar-benar dia tuh yang nyekokin gua ke skena sebenarnya secara musik ya. Dia tahu banget wawasan musiknya luas banget. Gua dikasih tahu band dari Depok apa-apa yang benar-benar kayak wih gila. Band-band ngelotokan benar-benar Benar-benar ngelotokan kayak The Powerpuff Boy yang kayak cuman anjir. Musiknya enak loh ternyata segala macam yang pikir kayak gua denger sekali agak enak sampai sangin dia sering nyetel anjing ini enak ternyata. Nah, dia tuh yang kayak gitu segala macam. Misi awal dia ke gua pas kita lagi mulai nge-grooming Starlit nggak neko-neko, itu yang gue jaga sampai sekarang. Gue cuma pengen satu apa? Kita masuk di top of mind pikiran orang Popang, ya udah. Starlit. Endang Sukamti, Vivi Gaskin, Starlit. apa Roket Starlit kesebut, udah deh. Itu goalsnya. Sesederhana itu goalsnya. Itu yang gue jaga sampai sekarang. Oke. Itu apinya yang gue jaga sampai sekarang. Sampai Terlepas sekarang tadi ya. jarang manggung atau apa. Ya lo kalau lihat kita jarang manggung tapi kita selalu ada bikin video klip, bikin konten, bikin apa segala macam. Sekarang Intinya, niat banget video klipnya anjing. Buang Sebenarnya duit lo- banget anjing. sekarang lebih ke beban ya. Kalau udah bikin yang bagus, besokannya downgrade. Sekarang bener-bener niat banget gue ngeliat anjing. Kalau lo main momen bener-bener momen lo sama Sidok yang mana? Kalau masih Dok, gua nggak terlalu deket-deket kayak Jati banget sih ya. Kalau masih Dok ya. Tapi memang 32 camp ya apa sih? 32 Apa? camp. Ada band dari mana? Itu Gunung Putri kalau nggak salah. Power Namanya Power 32 Pop Power 32 Pop Boy. Or Puff Boys gue tahu. Iya. Ya, band Sampai Bogor, segala band macam. dari Bali dia ngasih tahu tuh. Raja Wali Lingkar Janji. Raja Wali Lingkar Janji. Jadi benar-benar yang kayak Gue dikasih taunya tuh yang nggak yang terkenal banget tapi sekarang dia kalau nyetel di PC tuh ada apa lagi ya digedein lagi tuh bisa tuh dipencet-pencet lagi. pokoknya dia tuh di warnet tuh zaman masih di warnet. Pokoknya PC-nya dia tuh speakernya udah paling harus kenceng. Pokoknya EQ-nya semua tuh mau dipukul-pukulin deh. Pokoknya jadi tuh semua kita kena distract sama playlistnya dia. Jadi Kamu skena dia. Kamu skena. apa? Nggak enak ya tadi Jati bilang enak lama-lama ini kita harus kayak gini gitu. Jadi bikin net gimana gitu. Tapi Gue gua nggak sampai tahu jadi kenal sama beberapa musisi-musisi di daerah juga awalnya gara-gara dia sama anak piong-piong gitu, basisnya gitu dalam arti. ya. Cilegon apa? Jadi Sebenarnya yang banyak cari itu Sidok dulu zaman dulu sampai cewek-cewek Sidok. Bukan lu. Iya. Bukan lu. Bukan. Bukan vokalis. Dia tuh lebih ke bridging di dunia maya Iya. aja. Ya belum sedigital sekarang ya, cuman ekspansi di Facebook segala macam Iya, gitu iya. itu dia. Udah hatam. Eksekusi di lapangan gua. Otak-otakan di sosmednya dunia maya. Otak dia. sosmednya dia. Dan bikin lagu Dia mostly. mostly bahkan lagu yang paling terkenal pun dia. Sorry My Heart juga dia. Legacy. Sidok. Sidok almarhum. 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 Almarhum pernah menyatakan keluar bro, sebenarnya. Ya, itu juga itu sebenarnya jadinya panjang banget sih sampai dia keluar kita udah benar-benar coba nyari titiknya gimana segala macam cuman emang nggak nemu ya udah. Terus gimana caranya Starlit tiba-tiba besar dari gigs ke gigs? Nah, Pokoknya ini di Jabodetabek, line apa ya? Sampai bosen, Starlit aja.
Nah itu juga nggak bisa dipungkiri pengaruh besarnya dia. Jadi dia mulai nyemplung di skena. Presiden Gigs. Dia benar-benar nyamperin ke semua community base yang ada di Jakarta, Jabodetabek. Dia benar-benar nyamperin, nongkrong segala macem. Bener esa nongkrong ya, nongkrong bukan berarti gue punya kepentingan gitu kayak biar gue Biar diajak, nongkrong enggak aja. biar nongkrong aja. Jadi kita secara relasi tuh benar-benar punya banyak. Jadi temen tuh kayak kita jadi diingat, udah ajak si ini aja, ajak karirnya segala macem. Nah privilege ya kita jadi prioritasin, jadi kayak main yaudah lu kita dikasih jam prime time segala macam. Ya beruntungnya juga ketolong sama banyak yang tahu lagunya, ya udah jadi hitnya di situ. Kok mau sih men, emang nggak ada duitnya? Ya dulu mah yang penting main, dapat jam bagus kan daripada beli orang kadang-kadang beli jam dengan share tiket zaman dulu. Kita udah dapat ya lumayan lah buat ngerokok-ngerokok gitu. Ya tipis lah. Azasnya kan bukan duit. Gue selalu bilang ke anak-anak Bukan dari money awal. oriented Ya. dari awal. Kayak lo kalau mau dapat passive income dari band ini, gue bisa mengusahakan, tapi gue tidak bisa menjanjikan. Gue prefer lo kalian semua kerja, urusin masing-masing. Ini tempat kita harus healing, tempat kita harus kita tahu nih kita udah capek segala macem nih, kita punya pelariannya ke band nih, biar lo ngejaga lo tetap waras. Sama kayak gue bilang ke anak-anak, bos, tenir lo itu adalah titik warasnya player SH. Di luar SH mereka nggak nongkrong, nggak ngobrol bareng. Di luarnya itu ya. Di luar. Dan bukan berarti gue tidak spam sama band yang benar-benar nyari duit dari situ, maksud gue itu masing-masing. Keputusan masing-masing. Cuman gue lebih menerapkan ini karena itu kita udah pernah nyoba kayak segala macam, jadinya crash kayak ya udah nih kok manggung segini gini nggak nemu jadinya sempet di kencang titik itu ya? sampai di titik Pas itu. mau serius, berarti sempet pernah mau Pas mau serius menggantungkan titiknya diri. kan kita pernah waktu itu kayak di Jack sempat dibantu sama Kevin juga kan buat video klip segala macam di April Kingdom. Oh di situ kita ngerasa pede nih buat masuk ke industri, ternyata enggak. Jadi mah dalamnya nggak sehat. Jadi banyak Nggak jujur curiga, aja, nggak berharap jujur, ya. nggak jujur. Iya. Satu bikin karya yang nggak jujur. Karena Sempet jadi ngerasa teka. bikin karya nggak jujur. Ya itu semuanya. Coba lagu yang mana dong, kasih tahu dong. Ya lagu apa ya itu ngerasa. Yang Berhenti berharap menurut gue itu enggak. Maksud gue jadi itu nggak kita banget. itu lagu yang tentang bukan tentang ayah ya. Bukan. Bukan. Jadi ada beberapa di bridging itu. Pernah nggak jujur bikin karya? Kita ngerasa ya, gue nggak tahu ya yang bikin itu yang bikin almarhum kalau nggak salah. Cuman gue ngerasa gue tidak jujur dalam memainkannya segala Pokoknya macam. nggak itu ya. Dan jadinya kompetitif, semua orang pengen submit lagunya gini-gini, pengen. Ya ngerti gak sih? Ya yang gitu-gitu. Lah lu men, bagaimana bisa lo nongkrong ke sana ke sini? Kan dulu Emang niat mau gedein Starlit? enggak, selepas gue event pertama di Jawa itu gue bikin event lagi di Moe. Itu pecah nama gue berkibar tuh di situ. Purgatory gue taruh situ. Purgatory Metal. Purgatory Metal. Lagi-lagi sama orang lagi gue hire orang itu yang orang abang-abangan itulah. Kita nggak punya duit tapi kita Oh punya enggak, mulut. ini kalau ini enggak ini menjadi teman kita gue udah keliling kenal sama orang buat ngejagain area gitulah. Jadi itu apa namanya dulu ya, yang anak Cengkareng White United apa ya? Ya WSU. Dia WSU, jadi tongkrongan gitu mereka. Jadi udah pakai Purgatory aja, jadi masih murah kok bayar ya. Udahlah, pecah itu udah pecah, besok lagi bikin Noksa gitu. Lama-lama gue tuh jadi di Moe itu kayak rumah sendiri, udah bikin acara gitu. Udah jadi playground lo. Iya, udah gitu. Bikin acara situ udah bodo Nah, mulai amat. dari jadi, situ tuh. jadi konsultan. Jadi setiap ada dulu kan belum yo-yo. Jadi trennya dulu Ron di daerah Ciledug sekitar ya ada tongkrongan nih namanya WTMM atau apa segala macam. Bikin event. Gengsinya harus bikin event. Tongkrongan gigs ini juga harus ya. bikin gigs segala Kalau mau macam. kelihatan Gua gigs. nih anak tongkrongan sini daerah sini harus bikin gigs. Tongkrongan sini harus bikin gigs. Sampai cewek-cewek namanya WCW Pump itu harus bikin gigs. Sampai ada bener-bener bikin gigs sih cewek semua. Konsultannya dia. Ini gitu. Harus pakai alat gue. Panggilan Noksa gitu-gitu. Ngeri-ngeri. Lihat vertikal apa. Dia harus gengsi. Jadi eventnya. Jadi. Tambah Nah, sponsor lagi. Era itu masih belum pentingin sponsor. Belum. Ada dikit ada. banget kali ada sponsor masuk. Kita hampir jalan nggak pernah pakai sponsor selalu. mulai dari situ tuh. Orang Cibinong bandnya mana? Mas sini. Ntar gue tuker sana, Bogor sini. Gue tuker gitu. King of Panda tur ke Jakarta itu gue yang bawa. Iya. Bali. Bali. King of Panda segala macam, Bang manajer Ipung. lagi ada Ipung segala macam. Langsung Dia bikin main di acara, acara langsung gue bikin bela-belain. Dia ada main di Pancoran, di Pancoran. Di Pancoran acara Balai apa gitu. Kartini, Balai Kartini. Di Balai Kartini gue jemput langsung main di acara gue. Langsung Itu bikin belum acara. ada yang tahu nama. King of Panda segala Belum ada macam. yang tahu lo King of Panda dulu tuh. Belum tenar dulu. Balik dari situ Di baru. Bali doang, pas dari situ langsung tuh Wow. Roket lo.
Bener-bener langsung diam. Langsung playlist Bapak Ipung orang-orang. mana Bapak Ipung? Bapak Ipung. Ibu, Bapak Mef. Skena, Bapak Skena, Ipung, Bapak Habis Skena. itu jawabannya jadi omongan banget di situ. Semua orang jadi playlistnya segala macam, merch-nya jalan gitu-gitu. Jadi seru banget kayak. 2010 lah itu ya. King Enggak lah, ya? itu 2012, 2013 kalau nggak salah turnya deh. Lupa gua. Invasion Tour. Gue kenal sama mereka gara-gara mereka tur pas zaman itu baru kesana. Bikinin gigs, jadi konsultan. Habis itu naik tingkat sebagai apa? Manajer udah pasti, manajer band. LO. Gue malah lebih liar lagi masuk ke band-band metal di Osiris Masuk dulu. ke band, ke skena band metal. Nah, jadi stepnya gini, dari mulai dia trust-nya udah tinggi, public dia buat bikin event segala macam, dipercaya bikin skalanya lebih gede lagi. Waktu itu zaman-zaman band-band metal yang kayak Katarsis. ada band-band dari Katarsis. Studio Series gitu, Katarsis, Revenge, Noxa Launching dan bik- lain segala macam, launching dia bikin ngerjain di- launchingnya. Di Pikisnya Park. Jadi step bener-bener ada stepnya banget gitu Iya. kan. Enggak tiba-tiba kayak sekarang manajer Viera. Sekarang manajer Viera apa investor Viera? Sekarang Ya, pembisnis dia telat marketingnya bayar masih sanggup nalangin bayar full. Udah sampai di situ Udah ya. detik gitu dia. Ya Dia jadi sampai ngeluncingin band-band metal yang gede-gede. ya, disuruh lah gitu. Lu nih, tapi under mereka in outnya mereka yang ngasih tahu kayak gini. Gue tinggal ngejalanin. Tapi Starry tetap berpegang Masih, sampai detik ini. masih. Gue juga kadang-kadang ngejat sama. Ya udah aja jat kalau enggak gitu. Ada yang kontak gitu. Ternyata sama nih men. Oh ya udah berangkat aja. Kontak person tadi nomor gua sama nomor gua men. Nggak bakal ganti seumur hidup. Oh, gitu. By the way, pada tahu nggak nomor komen ada 2? Satu aja. Nggak dibahas lagi lu. Yang satu HT soalnya. Setelah itu baru era J-Cloud. Era J-Cloud. Era J-Cloud udah tuh. Iya, habis setelah kayak gitu segala macam skalanya mulai gede lagi, dipercaya sama teman-teman dari Mipro segala macam buat jadi stage manager. Baru Nah, di situ networking dia soal sama band nasional makin segala luas. macam makin luas. Sampai Starlit main mulu sampai goblok di J-Cloud sampai Ya, capek. ordal. Ordal orang dalam. Masa nggak ada ordal? Gila. Makanya kalau orang ngomong, oh enak-enak, nggak ada enaknya. Kasih tahu nggak enaknya? Nggak enaknya. Padahal mah enak banget sih sebenarnya. Enggak, Nggak. maksudnya biar orang-orang tahu bahwa lu semua berproses. Iya, hidup tuh perjalanan, bukan pelarian. Jadi lu jalan aja terus. Kalau lu lari capek, ntar berhenti. Iya, udah puas. Jalan aja ketemu di depan ntar. Capek, lu pernah di titik capek pasti kan pada. Oh, Pasti gue lah. sering. Kalau gue capek, gue ngomong sama dia. Kalau dia capek, dia ngomong sama gue. Jadi saling melengkapi. Makanya dia bilang, gue nggak pernah selek enggak. Gue cuma ngeluh aja. Tapi habis itu selesai. Gua merasa gue pernah capek sama Starlit sama band ini, gue pernah capek gitu. Gue bilang ke dia segala macam. Udah emang butuh istirahat ya udah. Istirahat dulu. Istirahat bukan berarti nggak manggung segala macam. Udah, cuman intensitas saya dikurangin. Lalu jadi stage manager J-Cloud. Kenal band-band nasional. Nah, Band pertama, band nasional yang lo kenal di era J-Cloud lo. Ingat nggak? apa tuh? Yang pertama kali kenal? Band nasional yang lo kenal. Wah, banyak banget kan langsung. Lo mau sebutin dong. Kayaknya itu deh. Reinhard. Soja. Itu dulu Oh, pertama. iya. Menurut gue ya. Oh iya, Reinhard, Bos Bos Reinhard. Ya, Reinhard. Oh iya, Bahaya. Mutasi dia. Bahaya record. Bahaya. Bahaya Records dulunya. Benjamin, Enggak kan? sekarang Bahaya Records ya? Bahaya record dari dulu juga Bahaya record. Oh, kan? Bahaya Records Iya, ya? cuman kalau bosnya kan bos. Bos Reinhard. Renat gimana kenalnya? Bang Ya kenal tuh sharing-sharing lah. Sampai skenanya sebelum J-Cloud banget kali ya, Bang ya? Oh iya, J-Cloud juga dulu Soulja, Gangsta. Gangsta, gitu-gitu Gangsta, aja. Ya, Soulja, Tip Gangsta. X. Tip X. Feedback. Orin. Orin. Oh enggak, gua tuh deket-deket bikin dia mau bikin tour karena gua ya portofolio gua tuh bikin Viera tuh Ya, Starit jauh, masih jauh. Starit tuh ya gua merasa bangga karena gua bisa ajak dia tour gitu. Udah gitu aja. Banyak sih sebenarnya portonya dia kayaknya kan sebelum naik ke skala nasional dia pernah megang tournya Sachev dulu yang sama Oh, Edward. Malindo. Malindo tour Malindo dia. tour, iya, Sama iya. Bang Isan. Ya. Pesan. Gamar. Telpor. Anjing banyak men. Wajar lu presiden gigs. Ya kan semuanya kalau kita nggak welcome susah juga. Iya. Pernah dibilang sombong nggak sama orang sekarang? Sekarang. Tapi kan gue nggak pernah main, gue mainnya kita malah. Gue nggak pernah nongkrong. Tapi tiba-tiba sombong kan lu nggak mungkin percaya dong. Lah orang gue nggak pernah main, kalau nongkrong aja gini gitu. Tiba-tiba sombong ya. Kan namanya kerja, semuanya lo pada pekerja lah gitu. Ada waktunya. Bukan sombong, waktunya. Waktunya.
Bukan sombong. Waktunya, bener gak? Momennya udah nggak kayak dulu. Waktunya. Waktunya. Kalau duit mah gampang. Paling ketemu di bandara, ya kan? Itu tuh paling keren tuh. Backstage. Itu gue paling suka ketemu orang di bandara, gue suka. Berarti lu pada sukses semua, pada jalan gitu. Pada jalan Ya, lu kemana kesini? Cerita itu gue seneng banget. Lu kemana? Sini. Itu gue suka sama kita ketemu di bandara, tapi band ya, bukan lu jalan sendiri. Gitu. Emang kerja. Ya kerja, wih keren tuh. Gue seneng. Itu paling the best. Jadi Solja, zaman era di Mipro, Saja, Acep. terus siapa lagi? Itu belum kenal Viera, lu belum masuk di Skizo. By the way, Udah. Jit, lu di Oh Skizo. udah. Lu udah masuk Skizo. Gue dulu Ini malah. lagi-lagi. Ini gimana nih? Ini semuanya selalu berkesinambungan hubungan gua sama Pernah dia. ngomong pada di Skizo dulu. Iya. Jadi awal, Viera tapi Iya. manajer masih yang dulu tuh yang laki. Pas ini. awalnya juga dia dulu sebenarnya masuk gitu, cuman karena dia bukan tipikal yang harus kerja di kantor segala macam, ada waktu 9 to 5 segala macam, dia cuma 1 atau 2 minggu doang nyerah, Di Skizo hilang-hilangan. sebagai apa awalnya? Gue di gudang Orang juga. gudang. Orang gudang awalnya. Kuisi juga. Barang datang. Iya sih, Dari gitu sih. bawah lu anjing. Iya. Dari gorong-gorong Nah, lu. jadi si store manager Skizo itu karena kenal sama gue juga, nyariin dia kemana nggak masuk segala macam. Gue telepon dia, lu dicariin nih gini. Ah, gue males, gue nggak suka kerja kayak gitu. Ya udah, akhirnya Mas, ini anak nih, apaan kagak demen sebenarnya kerja kayak gini. Waduh, gimana? Gue bilang gue deh yang gantiin, gue bilang kayak gitu. Ya udah, akhirnya gue yang gantiin. Awalnya lu di gudang. Enggak, jadinya gue gantiin dia di Iya. gudang. Iya, awalnya Dia di gudang dulu berarti. Terus lu di Ya Skizo udah. lama anjing. 6 tahun. Paling lama. Anjing 6 tahun. Secara buat Skizo, buat Raka. Buat Raka. Masih ada Skizo. Maka itu yang bridging kita sekarang bisa ada di Circle Viera awalnya gitu. Aduh, masih jauh tapi. Oh banget, Dari Skizo banget, sama banget. Tapi masih jauh Ke banget. circle-nya kan gue bilang belum ke bandnya. Bisa 2 hari, jadi 3 hari bisa ceritanya. Akhirnya lu di Skizo 6 tahun. Lu di Mipro, dia di Mipro juga lama. Di Lumayan. Jacklot. Lumayan lama. Selain Jacklot ngapain lagi? Ya Tour manager akhirnya naik ke tour manager sama lu waktu belum zaman-zaman ini udah gue masih ngambil pensi-pensi event gitu lah. Ngejualin. Ngejualin. Siapa Ngejualin. tuh yang lu jualin? Ingat Yang lu? ngejualin ya gue paling gampang aja. Balik lagi. Starly. Sarit kan Viera. Oh, Viera sempet jualin juga. Gue udah jualan juga. Starlit, Viera, ROT, Private Number, Siapapun lah pokoknya. dan Yang- nama Steel Virgin. Ya pokoknya skena yang kita yang kenal aja. Kalau yang nggak kenal kan jadinya ntar kayak gimana gitu. Street Dancer. Dancer, Ceritain iya. tur-tur Viera yang aneh-aneh. Viera apa Starlet? Viera sorry, Starlit. tur-tur Starlit yang aneh-aneh. Dari Banyak. tur bareng sama siapa? Banyak anjing. Banyak kita tour Starlet dulu Tur mah sama gue inget dikit-dikit gak yang tour. Tegal, bis tenggelam. Iya. Oh fuck you. Tour sama ROT pernah, sama Strike and Sword pernah. Terus tour Oh ya itu sama tuh di berempat Batang ya, tuh. di Batang ya itu. Lu inget gak? Iya. Ingat mobilnya nyangkut sampai Mendem di tanah liat. Gue lagi bawa pacul nih, Bertahun. gue lagi bawa pacul yang bilang datang. Men kita mau diserang sama anak pang, gue pacul palanya gue. Gak tau, gue lagi maculin ban. Lu masih inget gak itu bis keangkat gimana akhirnya? Pakai mobil Pakai itu derek. kan, pakai mobil Lu derek. yang berangkat. Mobil damkar gue panggil, gue ke damkar. Dan anjingnya damkarnya nggak mau awalnya. Damkar copot bempernya. Karena kan ditarik yang patah. pertama Basarnas, yang kedua Damkar. iya. Iya, sih inget. Ingat gua. Gua selalu ingat sama momen-momen tour. Mohon bodoh. Damkar kan, ketarik. Mobilnya ketarik tapi bempernya putus. Iya. Mobil masih baru diplastikin, ingat gak lo? Akhirnya direct juga ya. Iya dari kamar damkar. Mobil masih baru diplastikin. Tapi endingnya inget kan? Di Tegal. Gucci. Gucci. Madeira kan. Itu emang udah tempat. Jadi itu jalan-jalan berkedok ke band aja sejujurnya. Habis ROT terus sama siapa lagi? Paling berkesan tuh 2 tour ya kalau gua. Strike Answer. Tour sama Strike Answer sama tour SNSD. Gua Starlet Night to Remember, The Drama sama Steel Virgin. Itu 2 yang benar-benar berkesan banget. Berkesannya gimana? Kalau sama Strike Answer, gua band satu-satunya yang Strike Answer mau tour bareng sepanjang karirnya dari 96 sampai sekarang. Lo kalau lihat track recordnya, Strike Answer nggak pernah mau tour sama orang, selalu sendiri. Mau tour bareng cuma sama Starlet. Gua nggak ngerti sama dia tuh. Mas Aca sama dia kayak gimana? Lo lobby gimana Bang Acam? Dia yang mau. Iya dia mau. Anjing, Sampai kalau nggak salah ya, Docit nge-tweet kapan nih sama Piwi gitu kalau nggak salah ya. cuekin sama dia. Aca emang nggak mau si Acanya, Mas Acanya nggak mau. Itu satu-satunya band yang benar-benar mau. Ya nggak tahu, koreksi kalau gua salah ya. Cuman waktu itu setahu gue Strike Answer nggak pernah tour bareng sama band yang benar-benar pernah tour bareng cuma Starlet doang. SNSD. Iya. SNSD gimana? Ada yang anting-anting nggak?
Banyak, itu juga dokumentasinya ada 4 hari, jadi Ada juga. benar-benar Ada lengkap. setiap kota banyak ceritanya sih, itu kalau ceritain bisa panjang banget, Ron. SNSD, Starlit, Night to To Remember, Remember, The Drama, The Drama Still Virgin. Yang garap lagi-lagi Pakumen, segala gimana, men? macam. Itu udah kena Itu nggak ada sponsor ya? Nggak ada. Itu nggak ada sponsor? Udah naik bis gede tuh. Udah naik bis gede nggak ada sponsor? Aldis. Gua sendiri. Kenal Aldis tapi. Enggak, lu yang kenal, Bang. Bukan mintanya sama lu sama Mehmet dulu. Starit sama sekarang, Bang Aldis, Faisal, Starit nggak pernah diajak sampai sekarang. Serius lu? Nggak pernah. Serius? Lu ROT nggak pernah. Faisal, Starit tidak pernah diajak, parah banget ya. Parah tuh kakek skena. Gue bilangnya kakek skena. Udah tua cuy, udah begini dia. Udah bongong. Dia bener-bener tulang bungkus skena kan, tulang bungkus skena nggak ada Tapi duitnya. Purwokerto nggak ada Faisal mah, Nggak bisa. nggak hidup sekarang skenanya. nih. SNSD yang nggak lupain apa yang antik tuh. Manggungnya lancar semua kan. Itu yang pertama kali, makanya gue anggap itu gue udah merasa sukses walaupun masih kurang-kurang lah. Karena barometer gue tuh dulu, kok si Cruz bisa bikin tour ya? Kenapa? Cruz bisa bikin tour kan, tapi benernya keren-keren ya. Band Exclusive Tour dulu, Iya. yang hype. Ternyata gue bisa lu bikin gitu. Dan 2 kali, satu lagi sama itu. SNSD 2 kali emang ya? Bukan SD, Kick-Ass, beda lagi. Kick-Ass. Oh beda. Sampai 2 kali jalan gitu. Sama es krim tech juga kita jalan ya. Ya pernah sama Extreme Attack juga. Dulu tuh kayak gampang gitu. Waktu bukan Jabotabek juga, malah luar kota gue punya Iya, kenalan gitu. kejauhan. Dia sampai gue mau kesini nih. Oke, catat langsung jadi. Dan rata-rata nggak pakai sponsor, kita benar-benar jalan sendiri aja. Ketutup. Tutup aman, makan aman tuh lengkap. Bahkan hotel, bis, Lengkap nggak ada yang mengeluh. senang-senang. Nah, dapet. Kalau sekarang kayaknya nggak bisa. Waktu. Waktu. Sekarang waktu. Ya lebih realistis, Ron. Jadilah idealis yang ideal. Ya, Ya. jalan yang compact. Terus habis itu tur sama siapa lagi Starlit? Banyak anjing tur-tur lu. Banyak lah pokoknya. Era-era Billfold naik. Pernah jadi sama Billfold juga tur. Apa Tahu, cuma main Enggak, bareng? main bareng. Main bareng sering. Gimana Oh, Cak? gue bikin launching DVD-nya Billboard di Carburetor Spring. Taro. Taruh. Itu gue gabung sama Norden. Gimana ceritanya Starlit itu benar-benar jadi barometer atau dikenal semua brand-brand clothingan, Ceklot atau brand-brand clothingan. Zaman dulu pokoknya kalau clothingan A pasti ada foto Starlit, clothingan B Starlit, C Tiara, D Tiara, E Tiara, Z Tiara. Gimana tuh? Ada main dalam lu berdua lagi? Enggak. Enggak, kalau clothing emang karena mungkin karena high demand kali ya. Karena high demand dari panggungnya banyak, segala macam. Exposure-nya Iya. juga. Dan mas gua paling relate sama musik kan, apalagi as a performer ya udah Iya. clothing gitu, apa yang dikenakan kan. Jadi kayak gitu. Sama siapa aja Starlit? Yang lu inget? Banyak, dulu pernah sama Demeville. Pertama banget Demeville tuh gue masih inget banget. Bandung. Gue besen. Terus sama Void juga pernah, Obi. sama Mas Obi. Terus siapa lagi ya? Banyak clothingan Tangerang gitu-gitu. Norden. Sama Norden yang paling lama sih. Jadi Kontrak Norden darah, ya. Norden ya? Norden sampai kontrak ya? Ya, Norden masuk kok jadi orang brand yang mendampingi Starlit dulu secara ekosistem ya. Jadi kayak emang naiknya beriringan gitu. Semua programnya Starlit disupport sama Norden, mulai dari tour kita bikin apa segala macam Norden supporting, begitu pun sebaliknya. Bisa kenalnya gimana? Om Igun, Om Igun lagi pintunya. Om Igun yang benar-benar ngebukain pintu kita bener ke Norden, diajak nongkrong. Dulu awal pure nongkrong aja, belum ada kepentingan Udah apa-apa. ketemu Mamang tuh. Belum, masih Belum. Incis. Oh, Cis. Iya. Beler. Masih Incis sama Beler, jadi belum ada yang bener-bener yaudah kita bener diajak nongkrong. Gue inget banget tahun baru waktu itu gue naik motor jauh-jauh sama anak-anak. Tom dikasih bir dan nongkrong segala macam. Ya udah. Habis itu trial, coba dikasih produk segitu segala macam. Ya Sampai di ternyata kontrak. sampai akhirnya kontrak. Yang kontrak vokalis. Vokalis. Norden terus Racer Kids belum. Ya Wah, sakit. Tiba ngasih-ngasih aja sih. Banyak banget Banyak. tuh cuy, anjir. Nerf. Lu Nah. masih ada Night ya? Nerf. Night. Ya banyak lah ya dulu-dulu. Jadi kita ya udah beriringan aja jalan bareng. Band angkatan lu, band angkatan Starlit yang lu inget. Pen, PN. private number. Yang masih eksis sampai sekarang ya ROT termasuk yang benar-benar kita ya growth bareng. PN, ROT, siapa lagi ya? Tanya Tom angkatan Jerry gua. belum ada ya? Tom Gil Jerry. Terus siapa Men. lagi? Kilometer. Kilometer Nggak tahu ya, mungkin beberapa tahun terakhir aja udah mulai
gue bang. Kayak 5-6 tahun terakhir baru sama kilometer. Yang angkatan lu nih. Ya itu 3 itu sih, yang top of mind yang paling itu. Ini masih ada ya? Masih hidup ya? Nasi itu. Masih hidup men doi. Masih hidup, Gokil. masih ada ya? Masih ada. Berapa kali gonta-ganti personil Star? Karena game dulu kita tahu Oh, dari GME. mereka dulu. Masih Karena Popang. GME Semarang masih Popang. Masih Jupiter Gilang, Shop, Gilang. iya masih Gilang. Jupiter Itu Shop, benar-benar gue yang Jogja. nyamperin kalau itu. Gue yang nyamperin, gue bilang anjing gue suka musik lo, benar-benar kita kenalan dan hubungannya sampai sekarang masih baik. Jupiter Namanya Shop Jupiter Jogja Shop ya? juga ya. Magelang, Magelang. Magelang. Magelang ya, Magelang Jogja lagi. Anjing banyak men. Makanya jadi sharing-sharing aja sih sebenarnya. Jadi kita kalau yang main kalau ke- di community base gue yang lebih jemput bola gitu, gue yang nggak malu ngajak kenalan duluan segala macam ya. Even ke anak-anak Malang itu Mas Gali Brigade, Oh iya, tadi ngobrolin Mas Gali kita Brigade. Surabaya si siapa Monsi itu Flintstone. Oh, Vincent. Ya jadi gitu, jadi tiap kota kita punya banyak masing-masing. Terjauh Starlit main Jawa Timur kan masih Jawa Timur. sini aja. Bali anjir. Ya Bali itu. Oh, gila lu. Ya Bali. Terjauh Jawa Bali. Nggak main pernah nggak di acara? Gagal main. Sering mah. Si anjing sering. Itu nggak usah diomongin itu. Ada makanan. Bisa-bisa aja sering. Band flyer doang berarti dia sering ya? Sering. Manajer paling lama dia. Sampai dibilang band pamflet dulu. Iya, band flyer, band pamflet. Iya. Ada di pamflet mana aja gitu. Namanya juga rezeki. Nah dulu memang kita sampai gue lahir Jet bikin album lah, bikin apa kek. Karena kita udah minta duit. Lagunya cuma satu. Akhirnya bikin Nggak punya album lah gitu, udah duit. Gitu. Akhirnya kita kejar bikin album dan itu satu-satunya bikin acara Oh yang iya. masuk. Ini menurut orang Rossi ya, acara paling rame sepanjang Rossi itu. Nggak tahu masih ada lagi atau enggak. Launching di Rossi. Cuman waktu itu di tahun itu kayaknya, di tahun itu bener-bener kayak parkiran sampai Indomaret. Itu kalau nggak salah itu gue tiketing cuman 10.000, Nggak. nggak nyampe 10.000, 9.900 kembalian permen. tiketnya. Itu gua Kembali permen. Konsep gitu kenapa? itu Rossi kan kapasitas 400-500 ya. Itu dapat uang cash terakhir gue narik tuh hitungan dari duit cash itu 8 juta. Berarti kurang lebih 800 orang Dua beli kali tiket, lipat. 2 kali lipat. Belum sama invitation ya. Ya taruh di invitation BPN, 100, 900 sampai 1000. Itu topnya. Terus itu. Terus sih. Kapasitas GoPay Full. yang datang segitu. Sampai ngap. Sampai Bener-bener keluar masuk, bener-bener sampai switching. Terus kenapa dia bisa dapat label Presiden Gigs? Men, lu kenapa bisa dapat label Presiden Gigs? Karena konsultan kan semua orang sama dia. Nyari band, nyari vendor, nyari apa sama dia. Tapi nggak ada duitnya padahal. Gak ada dari itu. Tapi dicari orang anjing dari dulu. Paling Konsultan ngopi. bukan broker. Ini ngopi apa. Lu masih inget gak yang teman-teman dari zaman lu dulu nge-gigs nih? Terus sampai sekarang masih hubungan, ternyata dia udah gede atau sukses. Yang tadi lu bilang, gue seneng kalau ketemu temen gue yang sukses. Masih inget gak? Di sama- gigs. Nah, yang dulu era di gigs masih ngobrol bareng, susah bareng, terus sekarang udah sukses. Udah beda-beda sekarang. Tapi Udah nggak ketemu. Kalau bandnya masih ada ya, Kalau band. band, Kalau band masih sering ketemu lah ya, kayak yang Siapa? tadi. Ya misalnya ketemu Bengkak, lu gitu ya. mana ada gue sukses. Yang sukses, yang lebih sukses banyak. Maksudnya yang masih Tolong, nggak usah- jangan ngomong sukses kalau lah. aku ukur sukses lu tinggi banget emang Ron. Segini belum sukses. Nggak usah ngomong sukses lah. Kalau Kalau- ukur sukses lu setinggi itu. Bercanda. Kalau lu sukses, Bersyukur. taruh di WA orang minjem duit mulu. Kita udah begini aja. Iya, kita begini aja ya. Penting kita Kalau ada kasihin Iya. dong. Yang penting kata baik sama orang. Udah gitu aja udah Atau yang jadi selebgram, mempekerjakan atau orang artis lu tuh gitu kan. Udah sukses belum, Bang? Ada nggak yang jadi selebgram atau jadi artis, main sinetron dia, Gua enggak. atau jadi bos-bosan? Belum Biasa ketahuan. aja, biasa aja sih. Belum ketahuan. Belum ketahuan, normal-normal aja sih. Akhirnya Starlit ketemu Viera sampai diproduksi Kevin. Kan pernah kan tuh yang Iya. momen serius. Itu gimana ceritanya? Oh, itu Jati. Itu udah gua keluar dari segitu. Itu karena high demand segala macam. Si Kevin tuh udah melek digital duluan ternyata coy. Dulu tuh ya. Urusan AdSense, biar orang-orang belum main digital dia udah melek duluan. Dia chip in, ya udah lu gua modalin video klip segala macam. Tapi uploadnya di YouTube gue ya, di channel Abdul Kingdom buat ngejar views. KPI gue waktu itu 100.000 untuk 1 bulan views. Era itu lu. Era itu pede gue karena high demand kan segala macam. Dan cyber gue juga banyak. Masuk ke cyber dalam arti bukan gorong-gorong kayak ya teman-teman gue yang bisa, oh gue tahu nih gimana cara bantu naikin views yang tukang Basing.
Ya buzzing tapi organik, bukan bot ya. Bukan bot, Yang benar-benar teman gue yang eksis itu malah-malahnya gue pegang-pegangin semua segala macam. Ya udah kita di chip in dulu, ngerasa kita harus dapat pengen punya video klip yang proper gitu. Itu niat tuh bikin video klip. Iya. Segala macam ya udah akhirnya kayak gitu kita diinjak sama Kevin, bentuk kerja seperti itu secara opportunity. Starlit kerasa mindset orang mikir Starlit udah masuknya label Aprilia Kingdom. Dan nggak gua bantah, padahal kita kerjasama di klip aja. Oh, belum sign. Apa emang nggak pernah sign? Nggak ada sign ini itu untuk kerjasama klip segala macam. Project Karena khusus klip aja. karena GPI Go views kan di situ. Ya udah akhirnya segitu, ya kita jadi opportunity jadi semakin naik, jadi bisa buka harga, dia bisa jualan. Karena taunya kita di Aprilia Kingdom, padahal nggak. Manajemen kita sendiri. Gitu. Tapi kemarin udah. Tapi secara benefit kita juga lebih banyak diuntungkan, sebenarnya kayak gitu. Dan untungnya secara 1 bulan nggak nyampe 1 bulan 100.000 langsung hit. Secara KPI. Terus kenapa nggak jadi serius? Kan itu udah niat serius kan? Nah kan itu gue bilang, itu bridgingnya dari situ. Dari situ kita mulai, udah kita mau coba seriusin segala macam, tapi jadinya Berarti udah sampai ke preskon, media visit, ke radio-radio? Nggak, sampai situ. Tapi media visit? media visit ya. Sampai ngerasain main di radio? Iya. Main di media-media gitu? Iya. Jadi selalu dia juga selalu jemput bola kan, di kota mana gitu dia maju sendiri ke radionya, ngasih press release satu-satu. Kok mau sih? Nggak tahu dulu. Seneng lah. Dulu tuh gue sama dia nih. Jelek udah sampai gue ikut Gojek. Kita main di Pekalongan ya. Gua lari ke Semarang, lari ke Klaten, ke Jogja. Pokoknya tempat dulu Kopi Radio ada. Sampai di situ sampai ngapain sih kita kesini gitu. Ya udah. Jadi kita yang nyari project, kita jemput bolanya segitunya Ron. Jadi gue misalnya ke Pekalongan, ya udah gue harus nyamperin orang di Jogja, kita harus create something segala macam. Era itu begitu. Era itu dulu kayak gitu. Solo gue samperin. Solo siapa tuh dulu? Solo gue anak-anak emang skena aja, jadi gue tongkrongin rame-rame ngumpul. Bikin acara yuk, berapa sih? Modalnya 1,5. Oh ya udah bikin gitu. Gila ya, di era itu. Iya, pokoknya kita bawa band gua atau siapa yang kenal, kalau nggak ya udah. Effortnya udah nggak main-main, tapi kita senang. Gitu. Sampai akhirnya Starlit nggak boleh dibubar ya? Pasti nggak boleh dibubar ya? Boleh. Ya kalau kerja aja mereka ya. Kerja-kerja Ya, tapi gue mendingan band istirahat aja ketimbang harus bubar ya. Ya karena itu ada janji gue sama almarhum sampai detik ini. Kalau ngeliat postingan gue beberapa kali selalu suka mention almarhum karena dia segitu pengaruhnya urusan band ya. Lalu, itu janji gue sama dia. Akhirnya lo cabut dari si Skizo, pindah ke Kece. kantor agensi. Nah, agency. 9 to 5 person. Enggak, agency mah Masih aman. 24/24. Lebih parah. Kiamat juga setengah hari masih buka. 24/7. Itu mulai renggang gua jauh. Oh akhirnya lu bisa renggang juga gitu? Jauh lumayan. Dia juga nggak kayak Kita biji. masing-masing. Ya udah. Dia ke kece lu Karena Dia kan juga waktunya nggak ada. Buat tight banget loh, bener-bener buat nongkrong susah. lu ke kece lu kemana? Gua di Piera. Oh dari Viera. Dia dari Viera. Jadi mulainya di Viera tuh setelah Skizo bikin stage segala macam, dia stage manajernya. Oh dalam- Skizo di Jack Lord. Iya. Mulai ke sini karena dilihat kompeten buat megang Starlit. Dia awalnya roadman dulu di Viera. Ya. Dia pernah nawarin gua. Pokoknya gitulah. Pokoknya nggak mungkin langsung ini cerita. Ya ada fase-fase ya. Di roadman dulu Viera berapa kali ganti manajer sampai akhirnya ya udahlah, kayaknya dia paling potensial karena dia juga agent juga bisa jualan. Ya udah, akhirnya dan nggak ada declare juga ya dari Viera. Ya udahlah. Pengen kesini ada kalau aja. Ya udah ada komen segala macam. Gua ke agency, komen udah megang Viera. Man itu gimana Viera bisa tiba-tiba sepecah itu dan segede sekarang? Maksud gua kan Viera ini termasuk yang pernah vakum Down, kan? iya. Tiba-tiba nyelem. Itu kayaknya Tiba-tiba juga organik comeback. juga deh. Tiba-tiba comeback gede banget. Itu gitu. pas pandemi kemarin. Gara-gara pandemi. Ya kan semua nggak ada yang main kan? Enggak, tapi tiba-tiba gede banget. Gua ngerti gua. Enggak Itu ada. kalau menurut gua kayaknya ada tren TikTok ya, Iya, bener lagi itu TikTok TikTok yang juga. Oh jadi iya, ada viral. beberapa potongan off air Viera yang di panggung segala macam di saat Dipakai. orang festival belum banyak ya. Jadi orang kangen festival segala macam, potongan Viera yang lagi main itu viral di mana-mana. Ya itu termasuk. Dan di situ crowd-nya pecah segala macam. Sama acara Palu Gada di Bandung Ya, itu. di Bandung itu. Itu epic comeback ya. Itu gua langsung sampai 3 bulan full. Pernah 3 bulan full. Full. Viera waktu lu jadi road manager berapa tahun? Lu di road manager? 2007 tahun 2016 17.
Setahun doang menurut manajer. Iya, enggak, 2018 lah kalau nggak salah. Sampai 2018. Iya. Terus Naik. ke manajer. Boleh tahu nggak awal lo jadi manajer Viera budgetnya berapa? Apa nih? Budget off air-nya. Ingat nggak lo? Sekarang kan budget off air Viera bangsa targetnya. Oh, dulu. Jangan Ya? disebutin. Iya. 2 digit. Lebih. Ya, Enggak. 2 digit. 2 digit Enggak awalnya. Ya, Oh, iya. 2 digit. Sekarang 3 digit. Segitu. Sekarang coba sebut dulu dong 3 digit gitu. Jangan aja disebut. Tapi emang 3 digit. Kan kadang berubah-berubah. Gitu. 3 digit kan. Segitulah. Anjing. Ya, namanya juga Gimana caranya gimana? ada demand aja. Tiba-tiba naik gitu. Kalau naiknya kan dari yang tadi gue bilang TikTok tuh. itu. Ya, termasuk itu lumayan top juga ya. Terus yang gara-gara itu media-media ngepost tuh, apalagi banyak ya media post. Akhirnya tuh dari situ orang setelah itu juga masih pandemi kan? Tapi itu juga nggak menutup kemungkinan dari tren yang udah balik lagi sama. Kalau menurut gua itu bisa jadi kalau ditarik satu benang merah ya eranya Om Leo disinkronize sama Wali semua segala macam kan itu kan jadi rame Iya. lagi tuh band-band tahun 2000-an. Kan aja, ya. Maksudnya Jadi- nggak cuma Viera yang di situ, semua Viera band. riding the wave juga ngikut ketarik. Ya. Kalau gua ngeliat tracknya sih itu memang begini banget nih. Terus dia tuh sampai sekarang pun nggak begini. Masih Stabil. Masih Status terus, aja. masih ke atas terus. Kalau gua balesin chat ini nggak bakalan ada yang cocok tanggalnya, makanya gua tuh jarang, bukannya gua nggak mau bahas WA. Emang udah keisi. Pasti tanggalnya weekend nggak mungkin, kan udah diambil sama promotor. Nah, kalau weekdays, sampai akhir tahun mostly full. jadi gua kalau mau weekday Weekend sampai akhir tahun ini lu udah ada jadwal. jadwal Full. sampai Oktober kayaknya deh. Tahun baru Emang masih bolong-bolong September Oktober ya bolong-bolong dikit ya kosong. guys ya. Tahun baru dari sekarang. Tahun baru udah ada tahun baru tuh. Cuman kan nggak bisa sekarang. Iya. Kalau sekarang mending nanti aja dulu cari-cari ada opsi lah. Gimana atau kenapa lu bisa tarik Jati? Kan dia di Kece udah enak anjir. Gue Oh. minta. Lu yang minta. Ya. Ke gue. Kasihan gue, udah mau mati ngurusin Viera. Enggak. Karena menurut gue 4 tahun di agensi ya gue cukup belajar banyak di situ. Jadi hal ini yang bikin gue jadi nerapin ini di Viera. Mulai dari segi manajemen bisnisnya, bikin bisnis plan, gimana gue jual ke sponsor. Jadi kayak gue punya aset nih, tinggal gue olah doang. Udah gitu kan gue juga agensi gue kan digital kan. Ya udah secara aset ya udah gue nge-branding mereka nih. Gue ngejagain aset mereka secara digital. Lebih kayak gitu gue. Akhirnya lu Iya, 4 tahun nggak ngerasa gue udah capek banget kerja di agensi ya. Bener-bener kayak tight banget, Ron. Bener-bener ya gue ngerasa kayak biar nggak oke lah dari segi angka, oke gitu. Cuman gue punya waktu, gue punya duit tapi gue nggak punya waktu. tapi gue gak pernah ketemu lu, iya juga sih. Ya kan? Kalau komen gue masih ketemu anjir. Itu dia. Karena gue juga Gue nyari, ketemu komennya jarang. gue nyari rootman itu yang satu circle kalau bisa. Akhirnya dia jadi Jadi kan kenal. Kenal, ya udah kenal banget. Iya, Bener. makanya langsung Ya, berangkat. karena anak Viera kan nggak terlalu banyak nongkrong ya. Jadi kayak mereka lebih comfort sama orang yang udah kenal. Ya, pasti. Karena gue lama Tapi juga di pernah Skid Row. kosong posisi roadman pas dia jadi manajer. Sebelum ada Jati. Iya ngerangkap juga. Gua Oh, lu turun. multi dulu. Gaji lu berlipat-lipat. Oh enggak. Bukan. Oh, enggak. Malah gue sendirian waktu belum jadi Jati, gue sendiri total. Yang bantuin gue Wendy. Egi Pen. Wendy. Ada. Oh, Wendy. Oh. Jadi gue Sendiri. hotel, tiket pesawat, makan sendiri selama Pilih kontrak, ngurusin tanggal, semua. ngurusin di lapangan. Iya. Semua gue Nggak mati. nyaris. Iya pokoknya ada kalau ada udah ke tiket bandara Wendy. Sisanya gue ngubungin LO kasih Wendy gitu. Sekarang kan nggak pernah miskom. enggak alhamdulillah enggak pernah. Nggak pernah salah booking. Enggak pernah. Serius? Demi Allah. Gue pernah salah booking hotel, bro. Enggak pernah. Dari situ gue udah mulai berpikir tidak mau ngambil all in. Malah yang sekarang lagi rame-ramenya dia malah sering. Ini gimana? Tapi gue sekarang malah udah gue nyari orang bayar hotel. Pokoknya gue nggak mau ada miskom siapa yang jelek udah bayar tutup aja gitu. Ntar tinggal gue mana rembesannya gue kasih IO. Jadi sekarang lebih ke ya karena tahu lotnya banyak, lebih ke gimana nih manajemen solusinya Iya. gitu. Daripada Ketimbang lama nyalain gitu, orangnya. lama, Atau- Kalau ngorbanin sama nyalain orang. Ah. Ya, udah aja gue udah tenang. Tuh kemarin terakhir di Jogja, dia baru di Bali. Oh ternyata pesawat gue maju nih.
wah maju berarti kan hotel belum bisa masuk nih. Kayak Ponte mana ada nih, udah masukin aja artisnya. Produksi venue aja Jadi deh. dicari solusinya, bukannya Jangan kelamaan dia. nyalain orang segala macam. Jadi lu udah karena udah aktivitinya udah padat banget. Iya. Lu Udah bikin bagan prepare for the worst. iya, langsung aja gimana caranya. Jadi kayak ya udah, kita udah tahu posisi masing-masing, kita udah tahu oh gua sampai sini aja segala macam, kayak udah urusan dealing tuh udah komen. Gua nggak ada otoritas buat dealing segala macam, karena emang skopnya di situ. Setelah dealing itu otoritasnya gua. Berarti sekarang Dokumen pun kayak kalau menurut gua nih di lapangan tidak compact dan kira-kira banyak masalah, dan gua memutuskan kayak gua nggak berangkat kok, yaudah dia ngikut. jadi sekarang adalah business manager Viera, road manager Viera. Kasih tahu job desk masing-masing. Siapa tahu ada yang mau jadi manajer. Wah. Dikira gampang kali. Enak Ah. banget. Kasih tahu. Ketawa. Enak banget. Hal yang paling tai apa? Apa ya? Paling Event cancel udah banyak pasti. oh, kalau itu cancel yang paling agak marah-marah sedikit lah. Yang paling tai ya? Udah manggung, duitnya belum. Itu yang paling tai. Itu sih. Nah, itu Jati tadi ngomong, gua bayar dulu. Bayangkan kayaknya dia semana udah bisa nalangin band loh. Gitu. Gila anjing. Soalnya udah Nalangin produksian. Full. iya. Jadi kayak gimana sih? Ya, berarti kan salah lu kan? Iya salah, iya. Gua Tanggung juga jawab gitu. dia, Kayak dia hotel tanggung salah jawab. gua, salah booking. Ya, udah. Ya, udah tutup aja udah jangan kayak gua. Tuh, itu Ini yang- gimana nih, John? Gini. Dah. Pokoknya internal bagus dulu aja. Ya. Taruh urusan belakangan aja. Ya, ini cash flow harus sehat gitu, cash flow-nya harus sehat segala Itu sih yang macam. rusak yang tanya gitu. Yang Udah rusak. main tapi belum. Udah rata-rata gitu kepatil sama temen, kan kesel ya. Udah gitu doang. Kayak enakan sama temen. Oh, dia bilang tadi sama di pernah gue di Manado nih gue melin dia. Sampai gue mencak-mencak. Di mana dong? Mana? Jangan jelek lah. Kurang. Mana ada, mana ada tau. Manado pertama. Yang Polres itu. Oh, Enggak sih, udah enggak tai-tai banget, cuman gue dongkol aja gitu. nah itu kan miskom. Pernah diberhentiin nggak Viera saat onstage? Enggak jadi main pernah. Kalau diberhentiin enggak pernah. Hampir diberhentiin Iya. pernah. Wait, nggak jadi main pernah. Ini udah di posisi Viera loh, bukan Starlet. Maksudnya udah di Iya. nasional dibayar segede Udah itu. udah di backstage. Ini bukan baru. Udah di backstage. Udah di backstage. Lo kan Jadi pernah banyak lihat gue rusuh. ngeposting itu kan? Enggak. Jadi sebenarnya kesalahan sama panitia tuh di manajemen itunya rundown. Oh, waktu ngaret. Gua di schedule harusnya main jam 10 Terakhir. terakhir Terakhir. closing. Nah, kan gua kan kalau sistemnya Viera tim produksi selalu berangkat duluan kan. Ini secara teknis nih ngomong. Secara teknis. Nah, produksi selalu jalan duluan sebelum player. Jadi produksi itu 2 jam sebelum on stage udah harus di venue. Jadi jam 8 gitu sekarang. Jam 8 itu masih ada 3 band lagi belum naik. Iya. Gue masih di hotel sama anak-anak. By the way, ini bukan band-band yang 15 menit doang sekali manggung ya. Iya. Iya. Lu inget band-bandnya? Band-band nasional ya? Ingat lah. Apa ya tiga-tiganya? Ada kaitnya ada Ahmad Band, baru Viera pokoknya gitu. Gede-gede. Ahmad Band Gede. sebelum Gede. kita. Yang nggak bakalan kita sama-sama ngotot juga. Enggak lah. Ini malah abang-abangan lagi kan. Senior banget. Segala macam, dan Kahitna itu jam 9 baru mau naik. Oke, Randonnya udah pasti Oh, sejam. berarti otomatis London mundur dong. Sejam buat kainnya doang. Tambah Udah semua durasi 2 sejam. jam berarti. Iya, Belum 2 lagi jam. preparationnya sih. Belum sama change over. Iya. Segala macam. Pokoknya ya itu kita baru kasih tahu kalau jam 9 tuh Kahitna baru naik. Jam Kayak 10. Jam 9, jam 10-nya Ahmad Band kan. Terus Jam 9 Kahitna baru naik. Kan biasanya gue standby anak-anak kan berangkat tuh setengah jam sebelum manggung kan, biar pas hitungan waktunya segala macam. Ya udah, gue udah mastiin elo-nya katanya aman kok segala macam, gini ya udah. Iya kok aman kok gini. Tapi gue udah wanti-wanti karena anak produksi lapor ke gue kalau apa nih jam 10 aja yang harusnya waktu kita tuh si Ahmad Ben baru mulai naik. Ya udah, yang bikin keselnya si panitia ngekatnya by phone. Padahal dia ada di venue. Dengan alasan gara-gara kalau dulu kita pernah kena ada kasus case-nya Widi di Palu Hah? segala macam, Jadi di Palu case-nya yang mana nih? yang buka baju, yang lempar Oke. baju itu segala Cuma macam. lempar baju sih sebenarnya. Iya menurut ya, gua. Oke. gitu. Itu Nah. settingan yang komen ya? Wow. Kira-kirain. Enggak, jadi kayak mereka tuh
bilangnya sebenarnya masalahnya waktu, izinnya udah nggak dapat Tapi dari alasannya polisi nggak gitu. Alasannya katanya Widi dicekal di situ sama Polres, tapi tanpa ada surat tertulis. Ya. Nah, logikanya kalau Widi dicekal dari awal, Kenapa lu? kenapa dia ada di flyer izin keluar? Nggak ada situ, men. Dia kan bisa jualan tiket. Harusnya dari awal emang udah nggak boleh tuh izinnya. Iyalah. Kali lu ganti Vieranya. Kalau normalnya ya. Dan emang udah nggak ada kayak gitu-gitu. Widi juga pakai baju sopan segala macam. Dan itu wanitanya nelpon gue loh, bukan dia. Panitia nelpon ke dia bilang kalau saat Lu ngapain nelpon gue? Emang nggak ada orang di situ? Gitu. Akhirnya lu telepon nggak? Gue mau balik nih, berarti gue udah gedek katanya. sampai akhirnya benar-benar kita udah siap nih, gimana nih, kita udah ditungguin orang Ustaz. Pada nungguin Vera segala macam. Panitia nelpon gua, kan gua minta orangnya langsung ngomong di depan gua. Akhirnya Segala kan, macam. akhirnya lu oke kan? Pulang. Gua nggak terima dengan statementnya dia. Gua takut itu dijadiin statement, dia official statement. Official statement, oke. Karena yang terjadi di lapangan nggak seperti itu. Dewan prestasi si penyelenggara pada dasarnya. Segala macam ya udah. Soalnya dari awal juga udah chaos. Kita aja satu pesawat tuh, gua, Lascal, Masif. Rizky Febian, The Massive tuh satu pesawat. Hotel tuh nggak ada yang di-check-in dari pagi, jadi kurang Oh, lebih nggak ada early check-in berarti? nggak ada, udah 30 orang itu di lobi semua ngumpul. Kamarnya juga? belum ada, sama artis-artisnya. Lah kok terus gimana? Ya itu dari awal tuh acaranya udah chaos. Tapi untungnya Widi hari itu dia sama dia nggak minta makan, langsung masuk hotel, dapat di kamar. Jadi ya karena untungnya Viera langsung tek nyampe itu hotel duluan, gue minta kamar yang ada dulu ngamanin, jadi player gue naik duluan. Berarti lu duluan di check-in ya? Nah. Jadi Makanya gue dapat lu kamar. booking sendiri dulu. Enggak. Kamar yang ready itu kamar gue langsung minta duluan. Tapi kan harus jam 2 ya? Ustaz? Harus jam 2. Kan kita Ya harus udah gue snap-in. Road manager yang amat sangat bagus serta handal. Jadi teman-teman, kalau kamu manggung bareng Viera dan nggak dapat kamar, bisa jadi Terus bapak ini yang selamatkan ambil. Viera duluan. Iya. karena kan SOP-nya emang gitu. Karena kan itu terus di kontrak dan itu Iya, di bold check-in. loh. Iya, ada check-in semas. Akhirnya nggak main. Apanya? Akhirnya ke situ ya udah akhirnya gue ketemu segala macam, gue nggak terima soal official statementnya. Lo kalau memang permasalahan rundown ya udah nggak apa-apa, gue nggak apa-apa banget, ya udah gue balik gitu. Tapi kalau official statement yang seperti itu, Yang kalau seperti itu di gue nggak Cekal, terima. Nah, akhirnya gue suruh dia jelasin ke panggung segala macam ya udah. Tapi akhirnya itu di satu kota. Akhirnya kemarin kita rematch di kota itu, pecah banget. beda IO ya. Beda Udah, itu. yuk. Sebagai business manager menanggapi banyaknya event-event postpone dan kawan-kawannya. Kalau nggak bisa bikin acara, jangan bikin acara. Dah. Gitu. Anjing. By the Bikin way, acara tuh gampang-gampang susah. by the way, kebijakan Viera gimana sih mengenai postpone? Boleh postpone itu dengan catatan seperti apa? Gue paling 3 bulan. Jadi 3 bulan lu harus kabarin 3 bulan sebelum acara untuk postpone. Enggak. Tanggalnya. Tanggalnya. Maksudnya Misalnya dia, kalau misalnya seminggu gua anggapnya udah nggak bisa. angus. Seminggu. Jadi minimal banget hamin berapa? Sebulan dah. Hamin 30 berarti ya? Ya, hamin 30. Lo announce buat postpone. Postpone, tapi alasannya? kan dia. Gue minta klarifikasi dulu. Iya. Lo approve alasannya apa? Ya, Apa kalau dia nggak megang izin postpone hamin 30 aman? aman. Ya kan dia bikin statement, kita repost. Dan tuh mundurnya 3 bulan. 3 bulan setelah baru dia lo bisa ngambil Enggak, kalau dia nggak ada kabar nih 3 bulan nih, udah angus, hilang. Lo harus bayar full. Berarti ini pas postpone dia harus bayar full dulu. Bayar full dulu. Bayar full dulu. Sampai 3 bulan lu mau tanggal berapa nih kan? Gua kan nggak bakal ketemu tetep. Ya kan mau tanggal sampai September Agustus nggak bakal ketemu. Lu mau nyari weekend, berarti udah hilang. Berarti mau nggak mau weekdays kan? Weekdays. Tapi kalau di renggang waktu 3 bulan itu ketemu weekend masih bisa main. Masih bisa. Nggak bayar lagi dia. Nggak bayar. Berarti nggak hangus. Ya, tapi lihat dulu kota mana nih ketemu nggak? Oh, dengan perjanjian. Ya kayak gitu. Pokoknya lu harus ikutin jadwal gua dan kota mana nih ketemu apa enggak. Kalau nggak ketemu juga nggak mau. Gua tuh nggak pernah mau. Sebenarnya waktu dulu gua sendiri, kayak kemarin Jati kerjain tiga pulau. Gua nggak mau nih kalau pulau 3 hari, 3 kota anjing. Jadi, Apa aja? Solo, Samarinda. Samarinda, Pekanbaru. Oke. Jadi dari gua nggak segi mau. bisnis lo nggak mau. nggak mau sebenarnya. Kalau gua balik ke Jakarta gua mendingan pulang. Kenapa? Kalau gua balik ke Jakarta lagi mendingan gua pulang. Nggak main ke Solonya berarti. Misalnya Mainnya mana sih? Tuh sorry. dari Jakarta ke Solo, Oke. harusnya dari Solo kemana nih? Ke Samarinda ya harusnya. Ya, gua maunya gitu. Oh, maunya direct ke situ Nah, transit. nggak mau transit. Dapat.
Nggak ada. Kan harus pulang dulu ke Directnya Jakarta. nggak dapat. Iya, nggak Iya. ada directnya. Maksud gua kalau ke Jakarta gua belum pulang. Kalau enggak gua nyari kota yang langsung bisa gitu. Apa Jogja? Gua bisa nyerosotin gitu bisa. Akhirnya Ya akhirnya kan Samarinda kan tur kan. Nah, Pekanbaru, Jati bilang, gimana nih? Serah, berangkat nggak? Berangkat ya, udah berangkat. Nah kan Jadi dia, ya- gua nanya dia kan balikan. Jadi secara teknis ke kota segala macam, make sense gak menurut lo gitu ya? menurut gue itu masih possible. Gue masih bilang ke dia kayak, Jadi lo- ya udah walaupun dia ragu, gue bilang lu percaya sama gue, deh gitu. Karena Karena kan lo approve. Iya karena kan waktu lama-lama waktu kan sampai ke sorean. Satu lagi tadi nggak cek. Udah kalau nyari duit, ikut nyari duit. Akhirnya berhasil. Ya, Alhamdulillah. dengan pertanggungjawaban seperti itu, masa gue yang di lapangan gue harus memastikan. Seberapa gila lo selama ikut Viera? Banyak. Sampai gila kayak gimana? Gua udah bisa tidur di pesawat, gua tidur di flight case. Enggak, Sih gue tuh lebih banyak kayak ya tenang gue sih. Kalau Hal-hal belum sampai yang- Jakarta normal gue belum bisa tidur nyenyak. Oh, Iya. lu bisa tidur nyenyak. gue pernah dialog sama polisi gara-gara mau di-cut di tengah panggung lagi-lagi karena rundown. Ya. Dialog ya. Dialog baik-baik berarti. Dia approve sama polisinya. Nah ya intinya kita endingnya jadi cakep dah nggak di-cut. Itu mixer udah bener-bener mau dimatiin sama polisi. Terus lu bilangnya gimana? Ngelobinya gimana? Secara lu kan road manager ini. Rahasia itu. Anjing, gak mau berbagi ilmu dia, bangsa. Kamera mati aja. Kalau lo, men, udah segila apa lo sama Viera ngurus ini? Tuh handphone-nya bunyi lo, Wender tadi ngobrol sama gue. Cuek, di telepon gak ada yang diangkat. Udah pernah segila apa? Gue gilanya sih Gak bisa tidur? nggak bakal bisa tidur gue. Kalau Kan hotel enak-enak, men. nggak pernah, tanya. Sarapan negara Nggak pernah. Jadi Aku nggak- udah nyenyak semenjak gue udah jadi roadman aja. Iya. Nggak pernah gue nyobain breakfast di hotel, nggak pernah. Sarapan Konoha. Kan balik kan pasti balik. Pagi balik. Nggak pernah baliknya siang. Nah, Viera tuh berangkat first flight, balik first flight. Pagi terus. Pagi. Kalau main di klub, Apapun. gokil juga lo. Ya karena anak-anak Viera ini lebih senang di rumah aja. Hospitality Viera gampang-gampang gak aja? Secara rider semuanya ada di Indomaret kok. Berarti gampang ya. Gampang-gampang. Ya nggak ada yang ribet. Nggak ada yang ribet-ribet. Ya kalau dibacanya benar dan tahu susunannya sebenarnya nggak ribet. Nggak ribet. Semuanya gampang dicari kok. Nggak ada yang lu harus effort banget nih, gila susah. Nah. Semuanya Dan berbeda. semuanya bisa by discuss. Oh, gampang by discuss terhadap road manager. Iya, Jangan kayak- hubungin yang ini. Ya kayak ada Jangan beberapa dihubungin kayak lagi lo. kita Itu kan main di cuma- Second City, kalau di Riders kita mesti hotel bintang berapa gitu segala macam. Cuman gue bisa nge-review balik, gue yang ngecek. Ya paling itu by discussnya hotelnya mungkin rekomendasinya dari gue. Kalau second city lo mau ngomong apa? Nggak Iya, bisa, kita juga nggak bisa itu segala Makanya macam. panitia tuh harusnya komunikasi, jangan Miskom. miskom tiba-tiba mas adanya hotel ini ya kan Iya, kenapa nggak tiba-tiba nanya yang dulu bikin decision sendiri. atau kita nyari guest house atau rumah orang kaya kita sewa apa nah, apalah gitu kan masih Ya, banyak pokoknya ya banyak yang Ya, penting semuanya. komunikasinya Yang penting komunikasinya. Setlist Viera satu kali perform berapa lagu? tergantung durasi. 1 jam tuh kita bisa 13-14 13-an lah. Kalau 45 menit berarti 10. Ya, tergantung lah. Tergantung durasi aja. Viera pernah main di acara terbesar tuh zaman lu, acara apa yang penonton banyak banget? kemarin oke tuh di Batu Licin Sumatera ya? Kalimantan. Kalimantan, sorry. acaranya Pak Haji Sam Berapa Bad Fest. orang? 30.000 kali ya. Hah? 30.000. 30.000 bisa. buat kayak macam-macam kayak pas apa pekan raya gitu loh. Itu Pesta Pora pecah, terus SO di Surabaya Oh iya, pecah. Banyak. Cuman kalau yang kelihatan kita lihat orang mulu itu ya Batu Licin itu Batu Licin namanya SO di Surabaya, Sound of Downtown. Son of apa? Downtown. Oh, SO itu hampir 20.000 atau 30.000 orang. Oh iya yang di luar itu ya oh iya Itu kita lihat dari FOH nih, di belakang tuh masih kayak air lagi. Nontonnya dari screen kali dan itu orang. di belakang gua nggak mungkin bisa kelihatan panggung terintimate Banyak klub. klub ya? oh Marabunta kalau menurut gua. Marabunta juga. oh intimate banget itu dulu Coffee shop pernah nggak? Banyak. oh dia caranya Amanda Manopo pernah Iya. ada di hotel apa gitu Tiketnya mungkin dinaikin harganya ya, karena intimate. Nah, private biasanya. By invitation berarti nggak jual tiket. Iya, ya, internal biasanya. Banyak kok, wedding, apapun apapun. Kita bisa apa aja, Bill pensi. transportnya spill dong.
ground transport Viera harus kayak gimana? Wah gampang lah malah itu. Nggak ada Alphard lah pokoknya. Nggak ada Alphard. Kita Ada. butuh Nggak ada Alphard. Serius, naik Nggak HS mau? ada HS. kita butuh HS luxury 1 sama standar udah cukup. Satu premium, satu standar. Udah. Serius? Udah. Oh, oke. Nggak aneh-aneh. Nggak ada. Tiket pesawat harus bisnis semua? Nggak ada bisnis. Ekonomi. Serius, player Nggak ya? ada bisnis. Ah, bercanda gara-gara Iya. depan kamera nih. Nggak ada. Tanya mana panitia nih. Kita buka redesi Viera ya. Nggak ada bisnis. Nggak ada bisnis. Bisnisnya buat ini kru biasanya. Itu gitu. Iya. Kalaupun dikasih bisnis, kru udah Soundcheck minimal berapa jam? 2 jam minimal. minimal. Sejam masih oke lah. Sejam masih oke lah. Minimal ya. Iya. Ideal 2 jam. Main terpagi. Bagi. Nggak, gue selama ini belum pernah deh. Birukan langit doang nih 11 siang. Di jam 10 jam 11. Gua lah. Itu oke deh. Salah. Salah band, Salah band gua. Nggak pernah lah pagi-pagi. Kayaknya nggak. Siang paling. Siang. Jarang. Viera menerima main acara tidak bertiket nggak? Tidak bertiket. Gratisan. Ya, Nontonnya gratis masuk. nggak apa-apa juga. Yang penting kan deal. Iya. Cocok gitu. Yang penting Biasanya bilang nggak, nggak. yang nggak bertiket kan acara di mall gitu. Iya, iya. Nah, kita opening mall Surabaya, Trans Mall Surabaya. Fans Viera paling gila yang pernah lo tangkepin gimana? Apa bawa apa sampai nangis? Oh, kalau fansnya mah sering bawa buat kayak oleh-oleh apa Paling boneka. gila deh. Paling Oh, ada sih. biasa Siapa aja. semua apa nyubitin Widi? Oh, enggak. Nggak Apa pernah. laki-laki melukin Widi? Enggak. Enggak. Sampai ya, cuman ya kalau lagi gini kadang manajemen dari IO-nya sendiri kan, gue sih tidak pernah mempermasalahkan orang mau foto apa enggak ya kan. Cuma kalau nggak tertib kan capek, Wak. Iya. Kita udah Mood capek juga turun ya. bangun, mood segala macem, belum kita harus shopping ke kota lain. Gua SA itu semua terorganisir dengan baik, gua nggak masalah. Cuma kalau udah chaos, gua pasti hilang. Ya gua harus mikirin keselamatan as a player dan lain-lain, semua manajer, semua resikonya ya. Jadi gua harus tentuin decision di situ. Jadi itinerary semua jadi. Berarti Gua callingan, itinerary. sekarang semua malah lebih harus keras tiket. dia sama gua tuh lembek. Gak pernah ada di lapangan tuh ini. Gua tuh orangnya kayak oh ya udah maunya gimana? Gua lebih mengayomi. Oh jadi enggak. Jadi bagus kayak gitu karena gua lebih banyak kenal orangnya. Lu mau maintain klien sih. Iya, kalau jadi enggak sampai gua yang gua kenal pun dia enggak mau, enggak. Ya tapi kan gua pasti punya reason lah kenapa gua harus kayak gini, gua harus. Karena Viera ini kan rumah lu. Lu harus Iya. perjuangin bisa-bisa. Nggak mungkin gua nggak ada alasan gitu buat jadi marah-marah atau apa segala macam. Berkat Viera lu bisa kenal siapa yang lu pengen, yang lu idolain dari dulu banget. Kalau artis gua enggak ya. Tapi gua bisa kenal promotor gede. Dah, yang itu. Berkat Viera. Berkat. Karena gua emang di lapangan. Jadi lu tahu promotor Ya gua enggak Viera itu. kalau dibilang sama artis ya biasa aja lah. Ya lu pegang hati. Enggak, maksudnya kayak gua harus kenal kan begitu enggak juga. Jadi gua lebih milih gua mending ketemu IO. Itu kan Iyo yang lu deket banget. oh, banyak banget. Banyak banget Banyak. boleh disebutin nggak? Yang bener-bener lu nongkrong banget, jadi temen banget. Akhirnya yang jadi teman semua. Tapi Akhir. pernah ada yang awalnya clash nggak? Enggak, sampai sekarang makanya tuh gue yang mengayomi. Jati nih yang enggaknya. Ini musuhnya nih. Ya dia lebih keras kan gitu. Musuhnya kan? Tapi kan gue fair dong ngomongin secara Iya. teknis. Kalau kita tidak di-provide tidak sesuai kesepakatan, Iya. wajar dong gue Wajar. komplain. Kan hak. Tapi Hak. kan urusan kerja, urusan nongkrong gue nggak pernah ada masalah. Selepas itu fine-fine aja. Fine-fine normal. aja. Manajer band menurut lo yang lo idolain ada nggak? Yang gue duluin Coldplay. Manajer Coldplay, si kenal kita tuh. Enggak, gue si Bunda Ivette. Ah, Udah. slang. Kita normal pusing nih. Kita normal pusing nih. Kita normal. Enggak tahu selain itu Bunda sampai segimana sekarang gua Lo tahu kan tuh slang rockstar iya, parah. rockstar ya. Selain sih gue. Slang, Sampai sekarang pun masih bertahan. slang Bunda Ivette. Baru udah pernah ngobrol sama Bunda Ivette secara personal? Belum pernah. Pernah ketemu waktu dulu masih slanker. Oh, slang. Foto-foto sama dia ya. Sekarang kalau ngobrol kayak ngobrol itu nggak pernah. Nggak pernah ya? Cuma kalau foto sering main di sana. Sepanggung sama Viera? Belum pernah. Belum pernah. Ketemu di bandara pernah. Ketemu bandara pernah. Karena Salim tuh ya? Karena Widi kan CS mereka pada. Salim tuh. Oh, di Makassar satu pesawat nih. Gue pikir kan gue transit kan. Ternyata selain turun gue enggak. Jadi gue langsung ke Palu, mereka main di Makassar ternyata. Oh,
Kalau lu Jat, ada nggak? Terus kalau artis Road manager atau manager? roadman Mas VC lah. Mas siapa? Mas VC. Road manager siapa tuh? Raisa. Ya, Raisa Rosa juga dia. Idola tuh. Dia sama Tio. Ya, Tio. Road Roadman-nya manager. oke sama BCL, dia panutan gua. Guru gua sih. Kenapa? Kenapa panutan lu? Apa ya? Soalnya tiap band kan tiap orang hospitality-nya beda-beda. Beda banget. Nah si Tio tuh dia pengalaman dia tuh kayak wah gua nggak ke cover nih kalau kayak gini nih dan dia bisa gitu. Ya itu sih bikin gua kayak wah keren sih. Mes ya gitu. Mes sama dia. Dan bawaannya bisa tenang. Ya, Cara yang nggak bisa lu lupain selama Viera, acaranya, eventnya. Banyak nggak bisa gua kayak gitu aja. gue ya. Yang keren banget ya. Keren aja nih, tapi bukan bagus apa. Keren banget. Sound Project. Sounds Project. Iya. Maksudnya keren gitu, keren aja ya. Anak, gali. Di apa? Di Jilat terus. Bukan. Oh, nggak kejilat juga udah laku aja. Ini udah main juga. keren gitu, keren. Cara Kalau- komposisi. Ya, gitu. kalau bagus, ada kok yang bagus. Ini keren aja, keren. Keren kan beda nih. Dari dia main LED-nya full tuh. Dari kayak gitu Sampai ke samping. ke samping. Dari bawah tuh. Layoutnya bagus. Keren gitu, keren. Banyak sih, banyak lagi cuman yang gampang aja gue sebut gimana. Yang lu inget lah Iya. ya saat ini. Sekarang lebih keren-keren lagi, tapi gue nggak pernah ikut. Jati yang tahu. Jat, ada nggak yang keren banget deh selama lu ikut nih? Lu kan juga mainin Vitronnya kan? Samarinda kemarin, apa collab? Banyak. Terakhir menurut gue jadi bagus banget tuh yaitu collab Fest Bandung oke. Collab Nation. Oh, Flame, sama yang keren lagi, No Playing Fest di Bandung yang awal itu. No Playing pertama tuh oke. Wah, itu merinding gue tuh. SOD keren. Itu udah top score banget. Berarti banyak yang keren-keren. Banyak kok sekarang festival keren-keren. Ya Kita itu. milihnya yang gampang kita inget aja gitu. Serunya gitu sih. Gue juga di sini juga makin banyak belajar Ron segala macam. Gue dulu kayak cuman dulu roadman tok, sekarang udah belajar nge-VJ juga, belajar ngurusin. Oh nih special effect di panggung apa? Ya udah sebagai show director cuman buat band ini doang Iya. gitu. Oh di mana gua harus keluarin konfeti, di mana gua harus keluarin CO, di mana gua harus keluarin apa part-partnya gua yang brief semua segala macam. Visual juga gua yang mainin. Jadi kayak dapat tempat playground aja. Gajinya berlapis. Pengalamannya bertambah. Itu. Kepikiran nggak sih sampai ditetiin? Enggak. Enggak sih. Sama. Dulu kita Tapi cuma gue, di gigs iya. Tapi emang kita sukanya begini gitu, Iya, ketemu iya. orang baru, suasana baru. Iya, bener. Kalau kita berteman gini-gini doang kan, ya udah stuck aja kan. By the way ini hari apa ya? Hari biasa guys, bukan hari weekend. Karena weekend tidak akan bisa ditemui kecuali di bandara atau di event. Susah banget kita. Dia masih bisa gua. Oh ini masih bisa. Gokil. Terjauh dari bandara darat. Batu licin. Batu Licin, 6 jam dari Banjarbaru. 8. 6. Lu. Oh iya lu ya. Oh lu bisa 8? Gua bawa pakai bis. DHS. Gua pakai bis. DHS. Lu nggak ikutin patwal, bisa nggak kuat. Gua 6 jam pakai patwal, lu bayangin tuh. Gua 8. Jauhnya. Jam. Cuma Kalimantan. Dari Pontianak, Dari Banjarbaru Banjarmasin. masih 6 jam. Dan itu kita PP. Maksudnya? Oh enggak dong. Iya dong. Kan habis bangun cabut, Oh, iya. balik lagi kita ke Banjarbaru. Gua ngejar flight berikutnya ke Bali. Yang bikin itinerary berarti lu? Iya. Lu nggak komplain? Apa? Player lu? Mau duit? Kamu mau gimana? Ini 3 kali lipat. Hah? 3 kali Kan lipat. kalinya banyak. Kan tahun baru. Oh iya. Oh, tahun baru waktu itu ya. Iya. 2 event kali-kali dua-duanya. Ya udah ikut dah. Habis itu ke Bali. Pernah nggak tidur? Kan Selama gua ikut bilang, Viera? kan gua bilang enggak bakal bisa tidur. Gua ya. Lu. Gua tuh maksimal 3 jam tidur gua kalau di Viera. Kalau ikut Viera? Gua harus bangun dulu dong sendiri, gua harus bangunin produksi. Ya lu bayangin gua harus pagi duluan di bandara. Habis dari bandara terbang segala macam, player rampenya hotel, gua harus ke venue buat soundcheck. Cek. Kelar soundcheck, ya paling gua ada waktu istirahat ya itu doang, tergantung jam main tuh juga. Pernah terlambat pesawat? Tinggalan? Semuanya. Semua enggak. Ah, Satu-satu. semuanya. Satu pernah, cuman jarang. Minor banget. Pernah manggung
ngejar flight terus flightnya delay? Sering mah kalau delay. Oh ngejar flight sampai delay enggak? Aman. Kalau delay gimana tuh kira-kira? Kalau misalnya flightnya delay? Iya, kita kan nggak bisa kontrol penerbangan. Langsung konfirmasi ke Kalau Kalau penerbangan pagi insya Allah nggak. Kalau first flight ada dikit Minor, banget ya? minor itu lah kalaupun. Kalau udah delay. siang pasti. siang itu, tuh. Itu kiat-kiatnya tuh. Kalau first pasti. flight pasti nggak jarang Insya Allah nggak, karena Iya. pesawatnya pasti udah dari malam. Iya, nginep. ngeron kan biasanya pesawatnya nginep. Jadi nggak nunggu terbang dari kota lain. Kalau siang udah pasti. Yang udah Makanya kita Viera tuh pasti maunya pagi. Kita selalu first flight. Kalau ada IO segala macam, pulang pun juga first flight. maksimal makan, maksimal tidur 3 jam. Itu gue pribadi ya. Harapan lu sekarang men buat Viera? Harapan gua tuh kemarin sih udah tercapai sih. Buat Bisa Vieranya sendiri? Iya. Apa tuh boleh nggak? Boleh tahu nggak? Yang tercapai? bisa main ke luar negeri. Oh, ke Australia. Iya. Siapa yang tertahan tim lu? Oh nggak jadi. Oh nggak jadi Nggak ikut? jadi. Enggak, maksudnya nggak jadi. Cuma gara-gara satu nama doang. Hurufnya Huruf-hurufnya. huruf satu. Tapi kan dia bisa berangkat dari Indonesia ke sana kan bisa. Kan itu kan Bisa. kan belinya PP dengan pesawat maskapai yang sama gitu. Kalau mau dari pertama aja. Yang tercapai sih gitu dari sebelumnya belum pernah. Tapi gue pengen capainya kayak Asia juga gue ambil sih. Udah gitu dong. Kalau menurut gue kota-kota di Indonesia kayaknya alhamdulillah udah pernah semua lah gitu. Kalau buat diri lu sendiri di titik sekarang, target lu apa? Merit lah ya. Ya itu sih. Kemarin galau banget sama yang orang Bekasi anjing. Lu tau gak sih dia galau sama orang Bekasi? Banyak gue bingung. Teriakin apa lemah banget anjing. Ini sebenarnya apa sih konten gosip ya? Tinggal milih doang, bingung. Iya. Gak sih konten, ya insya Allah pengennya merit. Ya, nyentang biru aja lah. Cok, gue setuju sama dia. Merit dan kita tetap eksis. Merit sama centang biru. Gue sih setuju sama itu. Enggak ini Ben. Kalau Dan tetap keluarga lah kita sama-sama harapan kerja. lu buat Starlink, Starlit tetap eksis aja sih. Karena Jadi dia dilarang tetap bubar. jadi standar. Ya udah, kita kan udah kayak ya ini mau ngumpul juga sore ini mau ngumpul juga. Soalnya kalau ngomongin bubar ya Ron ya, udah hampir 13 tahun, ini mau tahun ke-14. Kayak ya itu kayak bayi aja nih, bahkan udah sekolah gitu. saya. Iya. Silvi Masa lu kita lepas bilang, sih? Harapan lu Buat buat Viera? banyak sih, karena gue juga belum lama kan, gue bantuin komen itu terakhir gue cabut dari kantor tuh Oktober Setahun. tahun lalu. Setahun lah ya. Belum nyampe setahun, Setahun. 6 bulan. Cuman kayak apa ya? Ya nanti belum puas, kayak gue belum maksimal menyuguhkan secara show gitu. Jadi gue nggak pengen cuma biar ada nyanyi dari lagu atau apa lagu sekian habis, ngapain kayak gitu. Kita pengen benar-benar bikin berkesan aja ke yang nonton. Mulai dari lighting, mulai dari visual, mulai dari experience ya. Jadi semua panca inderanya kalau bisa nih kita Nggak puasin bisa kena gitu ke semua yang nonton. ke Starlink. Sekian belas Nothing tahun. tulus saja. Nothing tulus aja. Sana tetap ada kok. Selalu ada yang aneh-aneh dan selalu ada. Harapan lu buat player-playernya Viera berdua? Kalau gue sih ciptakan karya-karya baru. General banget anjir. Ya biar kita terus eksis di dunia. Makin tua makin rockstar lah harus. Anjing, gua baru seneng. Ini baru. Dia mah orang tua banget. Ya kan berjualan. Kan jawabannya jualan. Kan jualan. Iya, jualan dia. Kalau dia kan harus tetap eksis. Makin tua makin rockstar lah. Iyalah. Iya. Gimana? Kan jualan. Biar kitanya eksis juga. Kalau enggak kita hilang. Jadi menurut lu jadi manajer artis atau band atau musisi itu menjanjikan apa enggak? Terakhir tuh. Menurut gua ya semua tuh hidup berputar. Kalau kita nggak bisa apa ya namanya Manage-nya. memanage-nya ya hancur. Kalau nggak bisa manajernya Iya. nggak menjanjikan. Iyalah. Menjanjikan apa enggak? Menjanjikan lah. Yang penting kan tapi lu mesti ada unit bisnis sendiri yang buat ya kan pasti pasar naik turun kan. Fluktuatif. Jadi kayak ya lu harus siapin segala worst case-nya kayak gimana. Ya kita nggak tahu kan kemarin worst case pandemi siapa yang Iya. expect gila gitu. Itu 3 maksudnya. tahun mati. Ambak-ambakan, berdarah-berdarah. Yang penting manajer dengan betul. Ya. Itu dia. Kita kan dong ya 3, 2, 1. Thank you buat lo berdua. Jos. Cepet. Anjing